Bab 161, tidak ada pelarian untuk Huang Xiaolong. Itu benar, pengakuan Huang Xiaolong menyendiri. Sun King bergidik mendengar ini. Di depan para penjaga dan steward Liu Wen, Sun King tiba-tiba jatuh berlutut, si kecil ini pantas mati. Itu karena momen kebingungan, dan aku tidak menyadari itu adalah Tuan Muda Huang. Aku harus mati. Aku harus mati. Dia mulai berbicara dengan tidak jelas, tidak mampu merangkai kalimat yang tepat. Saat ia melanjutkan, Sun King menamparkan sisi kiri wajahnya sendiri dengan keras. Beberapa saat kemudian, darah menetes dari sudut mulutnya. Para penjaga Kastelan Manor tercengang menyaksikan apa yang terjadi dengan Kastelan Sun King. Tuan Muda Huang. Semua penjaga dan pramugari Liu Wen memandang Huang Xiaolong. Namun, tidak satu pun dari mereka yang bisa mengenali siapa Huang Xiaolong itu. Meski begitu, reaksi Kastelan mereka cukup menjelaskan untuk memberitahu mereka bahwa mereka dalam masalah besar. Liu Wen dan seluruh penjaga dengan cepat berlutut seperti Sun King, bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Huang Xiaolong memandang Sun King berlutut di lantai dan berkata, "Kamu tidak salah, berdiri." Baru kemudian Sun King berhenti menghukum dirinya sendiri, berterima kasih kepada Huang Xiaolong sebanyak-banyaknya sebelum bangun. "Kalian semua kembali sekarang, aku hanya melewati tempat ini dan tidak ingin menarik perhatian," Huang Xiaolong berbicara. "Ya, Tuan Muda Huang." Sun King menganggukkan kepalanya dengan penuh semangat, lalu memberi hormat kepada Huang Xiaolong, dan bergegas keluar. Semua penjaga Kastelan Manor dengan cepat mengikuti di belakangnya dengan gelisah di wajah mereka. Malam itu tenang kembali. Fajar secara bertahap menerangi langit, dan 4 kelompok Huang Xiaolong yang keluar dari Southern Cliff City, melintasi perbatasan kerajaan Luotong, dan memasuki kerajaan Baolong. Melangkah ke tanah kerajaan Baolong, Huang Xiaolong, Zhao Su, Yu Ming, dan Fei Hao tidak membuang waktu dan langsung menuju ke markas Big Sword Sect. Dalam perjalanan, Fei Hao menjelaskan koneksi ke Zhao Su dan Yu Ming antara Huang Xiaolong dan Big Sword Sect, keluarga Martial Ning, dan Clear Cloud Pavilion. Daerah naga ganas terletak di titik paling utara kerajaan Baolong, dan penuh dengan bukit dan pegunungan yang berkelok-kelok. Di puncak pegunungan ini berdiri sebuah bangunan besar seperti istana. Ini adalah markas dari salah satu sekte terkemuka kerajaan Baolong, Sekte Pedang Besar. Aula utama markas Big Sword Sect. Yu Chen sedang mendengarkan laporan murid tentang hal-hal di Southern Cliff City, dan setelah itu, dia bertanya, Wei Xiaodong sebenarnya dibunuh, apa pendapat semua orang tentang ini? Wei Xiaodong adalah salah satu murid inti Big Sword Sect, dan kali ini, Yu Chen sendiri yang mengirimnya ke Southern Cliff City. Dia tidak berharap bahwa Wei Xiaodong akan menemui ajalnya di sana, bersama dengan semua murid Sekte Pedang Besar lainnya yang juga terbunuh. Menurut laporan itu, orang yang menyelamatkan Sun Lin adalah seorang pemuda sekitar 17 atau 18 tahun, dan ada 4 di kelompoknya sama sekali. Kastelan Sun menyebutnya, Tuan Muda Huang, dengan penuh hormat. Mungkinkah Tuan Muda Huang itu menjadi Huang Xiaolong? Di kursi utama, suara cemberut Lin Siren bertanya. Seseorang yang bisa membangkitkan rasa takut dari Kastelan Sun dengan nama keluarga Huang, dan ditambah dengan deskripsi orang itu, tidak sulit untuk menebak identitas Huang Xiaolong. Seharusnya Huang Xiaolong. Dia mengambil kejuaraan keseluruhan Cosmic Star Academy dan mungkin bepergian ke Kekaisaran Duanren untuk berpartisipasi dalam pertempuran kota Kekaisaran. Kemungkinan besar, dia sedang melewati Southern Cliff City di jalan. Seorang tetua Sekte Pedang Besar setuju. Huang Xiaolong ingin pergi ke Kekaisaran Duanren untuk berpartisipasi dalam pertempuran kota Kekaisaran, tapi dia harus melakukan perjalanan melintasi kerajaan Baolong kita. Menurut pendapat aku, dia akan melewati wilayah Big Sword Sect kami dalam waktu 1 atau 2 bulan. Pemimpin Sekte Tua, pada saat itu kita harus mengepung dan membunuh Huang Xiaolong. Tetua Sekte Pedang Besar lainnya menyarankan. Itu pemimpin Sekte Tua yang benar, kali ini kita benar-benar harus membunuh Huang Xiaolong. Kalau tidak, jika dia dibiarkan tumbuh, aneh monster ini akan masuk ke ranah Xiantian dalam 2 tahun ke depan. Begitu dia menerobos ke ranah Xiantian, akan sulit bagi Sekte Pedang Besar kita untuk memusnahkannya pada waktu itu. Petik 2. Dan kali ini, dia tidak akan membiarkan Marsekal Hao Tian melindunginya, hanya saja Fei Hao ada di sampingnya. Ini adalah kesempatan emas. Petik 2. The Big Sword Sect Elders menyuarakan pendapat mereka. Tatapan Yu Chen menajam. Dia mengangkat tangannya untuk membungkam para tetua, dan ketika semua orang tenang, suaranya yang dingin terdengar, lewati pesanan aku, semua murid Sekte Pedang Besar bergerak keluar, dan mencari tahu kemungkinan rute yang akan ditempuh Huang Xiaolong, hentikan dia. Semua murid Big Sword Sect pindah, kali ini, Huang Xiaolong tidak bisa melarikan diri. Ya, pemimpin Sekte Tua. Jawab pedang Sekte Pedang Besar. Namun, beberapa suara melolong yang menyakitkan terdengar ketika murid-murid Big Sword Sect terlihat terbang ke aula utama. Semua orang di aula besar terkejut dan melihat dengan cepat. Huang Xiaolong. Mata Yu Chen menyipit dan dia melompat dari kursinya. Lin Siren dan tetua juga berdiri dari kursi mereka. Huang Xiaolong, aku tidak berharap kamu akan memiliki keberanian untuk melangkah ke markas Big Sword Sect aku. Yu Chen perlahan-lahan berjalan keluar dari aula utama, dan selangkah demi selangkah, ia sepenuhnya melepaskan ki pertempurannya saat tatapannya terkunci ke Huang Xiaolong. Para tetua menyebar di aula besar, mengelilingi kelompok 4 orang Huang Xiaolong di tengah. Tiba-tiba, suara bel yang jelas berbunyi menembus atmosfer yang tegang. Pada saat itu, semua murid Sekte Pedang Besar bergegas ke aula utama. 100.000 murid Big Sword Sekte datang bersiul di udara. Dalam waktu singkat, 100.000 murid datang, menghalangi semua jalan keluar dari aula utama ke titik di mana bahkan air pun tidak bisa bocor keluar. Lin Ziren memandang Huang Xiaolong dan mencibir dingin, Huang Xiaolong, aku ingin melihat bagaimana kamu akan berlari kali ini.
Lari. Huang Xiaolong menunjukkan ketidakpedulian, siapa bilang aku ingin lari. Yu Chen dengan cepat melirik keempat orang di sisi Huang Xiaolong. Pada akhirnya, matanya jatuh ke tubuh Zhao Su dan Yu Ming. Dia dipenuhi dengan keraguan, bisakah kedua orang ini menjadi kartu truf Huang Xiaolong? Baik Zhao Su dan Yu Ming memiliki aura tersembunyi. Tentu saja, Yu Chen tidak bisa mengatakan tingkat kultivasi mereka dengan tingkat kekuatan yang menyedihkan. Huang Xiaolong, apakah kamu berpikir bahwa hanya kalian berempat dapat melawan keseluruhan murid Big Sword Sect aku? Lin Ziren menyeringai angkuh, dan melirik keempat wajah, apakah kamu pikir kamu memiliki ahli alam Sein di antara kamu? Petik 2. Mengandalkan kekuatan satu orang untuk memusnahkan sekte kerajaan yang menonjol, hanya ahli alam Sein yang memiliki kemampuan untuk melakukannya. Tapi, tepat saat suara Lin Ziren berakhir, Zhao Su mengulurkan tangan dan melakukan tindakan memutar. Dari jarak ratusan meter, bayangan tangan raksasa yang tak terhitung terlihat menggenggam Lin Ziren, mengangkatnya di udara. Aura yang menghancurkan bumi meledak dari Zhao Su. Cuaca dalam 10.000 markas Big Sword Sect berubah ketika langit biru jernih gelap suram dan petir menyambar secara bersamaan. Tekanan luar biasa mengunci ke setiap sudut markas Big Sword Sect. Lin Ziren, Yu Chen, dan tetua sekte pedang besar jatuh seperti ikan keluar dari air di bawah tekanan. Mata mereka menonjol keluar dari rongganya, dan mulut mereka ternganga seolah-olah mereka hampir mengambil napas terakhir kapan saja. Semua energi spiritual dalam 10.000 li menghilang. Sein ahli ranah. Lin Ziren takut keluar dari akalnya, menggigil dari kepala hingga kaki. Tenggorokannya bergerak dengan sangat sulit untuk mengucapkan kata-kata itu. Pakar alam suci. Hanya seorang ahli alam Sein bisa melepaskan tekanan mengerikan seperti itu. Hanya seorang ahli alam Sein bisa mengabaikan jarak ruang untuk mengendalikan seorang ahli Xiantian seperti Lin Ziren. Hanya seorang ahli alam Sein yang dapat memanipulasi hukum ruang untuk mengendalikan area spasial tertentu. Mata dingin Zhao Su melirik Lin Ziren dan tekanan besar menyapu ruang. Leher Lin Ziren kemudian tersentak tepat di depan mata semua orang. Setelah itu, tubuhnya dilepaskan dan dia jatuh lemas ke lantai. Seorang ahli Xiantian meninggal. Zhao Su berbalik, menatap Yu Chen dan yang lainnya dari sekte pedang besar. Senior, ampun ah. Ketakutan dan kepanikan membengkokkan wajah Yu Chen saat dia memohon. Zhao Su mendengus, dan tiba-tiba Yu Chen menyemburkan darah dari mulutnya seolah-olah dia mendapat pukulan berat, dan begitu saja, dia jatuh ke lantai. Saat itulah tetua sekte pedang besar menyadari ada luka yang sangat mendarah daging di dada Yu Chen, tetapi tidak ada yang tahu kapan itu terjadi. Dalam sekejap mata, Lin Ziren dan Yu Chen, dua ahli Xiantian terkuat dari Big Sword Sect telah jatuh. Suasana penuh dengan kematian menyebar ke seluruh ruang di sekitarnya. Bab 162, tentang menembus alam Xiantian. Semua tetua sekte pedang besar di aula utama menjadi pucat karena takut, putus asa, dan putus asa. Seorang ahli alam Sein. Pria itu sebenarnya adalah ahli alam Sein. Bagaimana mungkin ada ahli alam Sein di antara mereka? Bahkan jika mereka membalik seluruh kekaisaran Duanren terbalik, jumlah ahli alam Sein sangat sedikit, dengan mudah dihitung dengan 10 jari pada satu tangan. Salah satu dari keberadaan mengerikan ini sebenarnya muncul hanya untuk menghancurkan sekte pedang besar. Seorang ahli alam Sein menemani si pang kecil Huang Xiaolong. Huang Xiaolong sebenarnya bisa meminta bantuan ahli alam Sein. Apa identitas aslinya? Tepat ketika tetua pedang sekte besar dan para murid berpikir Zhao Su datang atas permintaan Huang Xiaolong, mereka menyaksikan Zhao Su berbalik dan bertanya kepada Huang Xiaolong dengan hormat, Tuan Muda, bagaimana kita berurusan dengan tetua pedang sekte besar dan para murid? Tuan Muda. Para tetua dan murid dari Big Sword Sekte menatap Huang Xiaolong dengan tak percaya. Mata Huang Xiaolong menyapu melewati tetua sekte pedang dan murid-murid sekitarnya, bunuh mereka semua. Membunuh mereka semua. Hilangkan gulma dari akar. Kali ini, Huang Xiaolong meninggalkan kerajaan Luotong dan bepergian ke Kekaisaran Duanren untuk waktu yang tidak ditentukan, jadi sangat penting bahwa dia tidak meninggalkan bahaya tersembunyi di belakang yang berpotensi membahayakan keluarganya. Dia telah bersumpah kepada ayahnya bahwa dia akan mencabut sekte pedang besar 8 tahun yang lalu. Para tetua dan murid Big Sword Sect bergetar ketika kata-kata Huang Xiaolong berdentam di telinga mereka. Semua orang panik, saling bertengkar untuk melarikan diri dari aula utama. Namun, tepat ketika orang-orang ini akan bergerak, mereka tiba-tiba merasakan ruang di sekitar mereka membeku. Semua sudah diperbaiki di tempatnya. Zhao Su memandang dengan tenang pada orang-orang ini yang membeku seperti patung. Tangannya melambai dan kekuatan ruang menembus tetua dan dada murid seperti bilah angin yang tak terlihat. Mayat jatuh dari udara, berkedut di tanah. Luka tusuk dapat dengan mudah terlihat di dada mereka. Saat kekuatan ruang terus menyebar dari dalam aula utama, para murid sekte pedang besar yang berkumpul di luar jatuh ke tanah secara massal. Tak lama, puluhan ribu murid Big Sword Sekte telah jatuh, dan tidak satu orang dibiarkan berdiri. Melihat lautan luas dari kepala manusia kulit hitam para murid Big Sword Sekte, Huang Xiaolong dan Fei Ho diam-diam waspada. Seorang ahli alam Sein adalah ini mengerikan. Dengan hanya lambaian tangannya, sekte besar kerajaan yang terkenal musnah. Sehari kemudian, berita tentang penghancuran Big Sword Sect dan kematian ratusan ribu muridnya meledak seperti bom atom di kerajaan Baolong. Dari raja dan banyak bangsawan, hingga rakyat biasa dan bahkan penjahat jalanan yang tak tahu malu, semua tahu tentang hal itu dan merasa sulit untuk percaya. Puluhan ribu murid sekte pedang besar, termasuk dua ahli Xiantian, Yu Chen dan Lin Ziren, terbunuh. Besarnya berita itu terlalu mengejutkan. Ketika berita mulai menyebar, semua orang berpikir bahwa orang yang mengatakannya kepada mereka adalah lelucon. Tapi 10 hari kemudian, berita penghancuran keluarga Marsial Ning turun seperti bom kedua di kerajaan Baolong.
Ini menimbulkan gempa bumi yang menghancurkan seluruh kerajaan. 10 hari setelah itu, sebuah pesan baru menyebar, beberapa ribu kantor pusat Clear Cloud Pavilion dihancurkan. Sekte Pedang Besar, Martial Ning Family, dan Clear Cloud Pavilion. Salah satu dari kekuatan ini dianggap eksistensi tirani di kerajaan Baolong. Tetapi sekarang, dalam waktu 1 bulan, ketiga kekuatan besar ini terhapus dari muka planet ini. Kerajaan Baolong jatuh ke dalam atmosfer yang suram dari kejutan, kebingungan, dan ketakutan yang tak terbatas. Takut akan kerajaan tetangga yang tidak diketahui terinfeksi. Diskusi dan bisikan hampir di mana-mana. Semua orang membuat kesimpulan sendiri tentang siapa yang memusnahkan Big Sword Sect, Martial Ning Family, dan Clear Cloud Pavilion, siapa yang akan memiliki kekuatan untuk menghancurkan ketiga kekuatan besar itu. Tidak ada yang menemukan yang mencabut tiga kekuatan, tetapi menilai dari metode yang sama yang digunakan, kebanyakan pasukan berpendapat bahwa ketiganya dilakukan oleh pelaku yang sama. Sementara kerajaan Baolong dan tetangganya masih tenggelam dalam dugaan, kelompok berempat Huang Xiaolong tiba di perbatasan kerajaan Baolong, menyeberangi perbatasan ke kerajaan besi hitam. Untuk rute terpendek ke Kekaisaran Duanren dari kerajaan Luotong, Huang Xiaolong perlu melintasi kerajaan Baolong, kerajaan besi hitam, dan sekitar 20 kerajaan lain sebelum ia bisa sampai di tujuannya. Oleh karena itu, 7 bulan hingga pertempuran kota Kekaisaran mungkin tampak jauh, tetapi Huang Xiaolong dan yang lainnya membuat waktu sebaik mungkin untuk berjaga-jaga kalau mereka mengalami penundaan. Menurut perkiraan Huang Xiaolong, dengan kecepatan mereka akan membutuhkan setidaknya 6 bulan atau lebih sebelum tiba di tujuan. Setelah kerajaan Baolong, sisa perjalanan berlangsung dengan lancar. 5 bulan berlalu. Selama perjalanan yang terburu-buru, Huang Xiaolong masih meluangkan waktu untuk berlatih Asura Tactics. Dalam 5 bulan ini, pertempuran Qi di Laut Qi Huang Xiaolong dan Meridian terkondensasi, menjadi lebih terkonsentrasi. Sebagian besar pertempuran Qi-nya mengalir di sepanjang garis meridiannya dan Laut Qi telah berubah menjadi bentuk cair. Ketika semua pertempuran Qi di tubuhnya dikonversi ke kondisi cair, itu akan menandakan kenaikan Huang Xiaolong ke realem Xiantian. Begitu dia melangkah ke ranah Xiantian, pintu baru akan terbuka ke perspektif yang sama sekali berbeda. Ketika mereka melanjutkan perjalanan, 10 hari lagi berlalu dengan cepat. Pada suatu malam yang tenang, bulan sangat cerah. Mereka berempat memutuskan untuk berhenti dan beristirahat untuk malam di Bukit Tandus sebelum melanjutkan perjalanan mereka. Api unggun berderak, dan nyala api yang kuat membuat cahaya di sekitarnya. Kadang-kadang, lolongan serigala bisa terdengar sepanjang malam. Huang Xiaolong, Zhao Su, Yu Ming, dan Fei Hou sedang duduk melingkar di sekitar api unggun, aroma aromatik tercium dari daging yang dipanggang di atas api. Adegan dan suasana seperti itu mengingatkan Huang Xiaolong bertahun-tahun yang lalu ketika dia membawa orang tua dan adik-adiknya menjauh dari Huang Klan Manor dan membawa mereka ke kota kerajaan Luotong. Itu seperti malam yang mereka habiskan di luar dan makan daging panggang dari api unggun. Tahun itu, adik perempuannya berjanji akan berkultivasi dengan rajin, tumbuh kuat, dan mengalahkan Huang Wei. Pada saat itu, mereka tidak tahu Huang Wei dan sisa Huang Klan Manor semuanya telah dibunuh oleh Sekte Pedang Besar. Namun, 8 tahun kemudian ia berhasil membalas budi, menghancurkan Big Sword Sect sepenuhnya. Berdaulat, kita harus tiba di Kekaisaran Duanren dalam waktu sekitar 2 minggu. Pada saat ini, Yu Ming tiba-tiba berbicara. Huang Xiaolong berhenti memikirkan masa lalu, mengangguk pada Yu Ming. Itu benar, dalam waktu 2 minggu dia akan melangkah ke Kekaisaran Duanren. Kekaisaran Duanren. Ini adalah langkah Huang Xiaolong berikutnya. Sangat penting bahwa dia mendapatkan tempat pertama dalam pertempuran kota Kekaisaran. Aroma lezat yang berasal dari daging panggang menebal, menandakan sudah siap. Mereka berempat masing-masing memotong sepotong dan mulai makan. Aku ingin tahu bagaimana keadaan si kecil itu. Huang Xiaolong tiba-tiba teringat roh Devourer Valet Monkey. Pada awalnya, Huang Xiaolong berencana untuk membawa monyet kecil bersamanya ke Kekaisaran Duanren, tetapi pergi ke hutan Silvermon. Dengan demikian, Huang Xiaolong hanya bisa menyerah dan memutuskan untuk membawanya di waktu berikutnya setelah kembali ke kerajaan Luotong. Selama 2 tahun terakhir, monyet ungu kecil tidak hanya maju ke tahap 10 seperti yang dia lakukan, itu juga mencapai puncak Orde ke-10. Pada saat Huang Xiaolong bertemu lagi, monyet kecil itu kemungkinan besar telah menerobos ke wilayah Xiantian juga. Huang Xiaolong mengeluarkan kendi anggur api dan anggur Snow Moon yang telah disimpannya di dalam cincin Asura, menikmatinya bersama Zhao Su, Yu Ming, dan Fei Hou. Meskipun perjalanan yang terburu-buru sedikit membosankan, anggur dan daging panggang membuatnya tertahankan. Setelah puas makan, Zhao Su, Yu Ming, dan Fei Hou berjaga-jaga sementara Huang Xiaolong menginisiasi cincin pengikat dewa dan memasuki medan perang kuno. Huang Xiaolong punya perasaan terobosan Xiantiannya akan terjadi dalam 2 hari ke depan. Menjalankan teknik budidaya Asura Tactics, naga hitam dan biru muncul di belakang Huang Xiaolong, melayang di atas kepalanya saat mereka dengan rakus melahap energi spiritual Netherworld yang mengalir turun dari kehampaan. Terobosannya pada tahun lalu telah sangat meningkatkan dan memantapkan tubuh jasmani roh bela dirinya. Setiap sisik naga di tubuh mereka berbeda, memantulkan cahaya pada permukaan halus mereka seolah-olah mereka bisa berubah menjadi naga kehidupan nyata setiap saat. Pertempuran Qi di bawah lautan di Laut Qi Huang Xiaolong dan meridiannya melonjak dengan kuat, dan mereka benar-benar berubah menjadi ungu kehitaman yang bertinta. Qi pertempuran berwarna ungu yang paling dalam dan paling gelap tampak menakutkan pada pandangan pertama, dan ketika Huang Xiaolong mengedarkan pertempurannya Qi, itu tampak seperti sungai Cocytus yang mengalir dari dunia bawah. Ketika Huang Xiaolong menyerap energi spiritual Netherworld yang meluap, Qi pertempuran Netherworld di dalam tubuhnya mulai bergetar hebat. Ini adalah Huang Xiaolong terkejut, apakah dia membobol ranah Xiantian benar sekarang?
Bab 163, Battle Ki Breakthrough, Xiantian Realm. Pertempuran ki di dalam tubuh Huang Xiaolong mirip dengan kuda jantan liar yang lolos dari kekuasaannya, berlari dengan liar. Semua tanda menunjuk pada terobosan yang akan datang. Sejak dia mulai berkultivasi, Huang Xiaolong telah mengalami banyak terobosan, jadi dia cukup akrab dengan tanda-tanda terobosan yang akan datang. Mengkonsentrasikan fokusnya, Huang Xiaolong menjalankan Asura Tactics, dengan paksa memerintah dalam pertempuran Ki Netherworld yang mengisi seluruh tubuhnya. Pertempuran Netherworld Ki menjalar dan menabrak laut Ki Xiaolong dan Meridian berkali-kali. Pada saat yang sama, di luar tubuh Huang Xiaolong, kabut hitam berputar-putar ke atas, mengembun dan menjadi semakin tebal. Pada akhirnya, kabut hitam berubah menjadi kabut tebal yang benar-benar menyelimuti Huang Xiaolong. Sosok Huang Xiaolong tampak berbaur masuk dan keluar dari kabut hitam tebal. Naga hitam dan biru kembar melayang di udara di belakang Huang Xiaolong, menderu tanpa henti saat tubuh mereka tumbuh lebih besar dan lebih solid dan nyata di antara cahaya yang berdenyut. Cahaya terang yang menyelimuti tubuh mereka meledak, dan tubuh naga kembar itu tampaknya berukuran 2 kali lipat. Ketika naga kembar mengalami perubahan fisik, sisik naga jatuh dari tubuh mereka, dan kemudian mereka terus tumbuh dan jatuh lagi dalam siklus yang tampaknya tak berujung. Ketika sisik naga ini jatuh, darah segar menetes. Darah naga. Darah naga yang nyata dan nyata. Ketika darah jatuh ke tanah medan perang kuno, sepertinya para dewa tertidur dari medan perang kuno dibangkitkan oleh bau darah naga. Gemuruh keras bergema di seluruh medan perang kuno. Selanjutnya, pukulan drum perang memenuhi udara. Tanah bergetar ketika ribuan kuda mulai menyerbu ke garis depan, dan pedang dan tombak berbenturan. Itu adalah suara pembantaian. Beberapa adegan terlintas melewati kesadaran Huang Xiaolong. Dia melihat adegan di mana suku dewa kuno bersayap 4, bersayap 6, dan 8 bersayap jatuh. Sementara itu, cahaya terang yang keluar dari tubuh Huang Xiaolong semakin memukau. Pertempuran ki di dalam tubuhnya dengan keras menabrak penghalang Xiantian, dan rasa sakit yang hebat dan membelah yang merobek inti jiwanya tampaknya mengikuti ritme ini. Rasa sakit. Seolah-olah seseorang merobek jiwanya. Huang Xiaolong merasa bahwa kepalanya akan meledak dan hampir tak tertahankan. Sama seperti Huang Xiaolong berada di ambang yang benar-benar kewalahan, pagoda harta karun Linglong dan God Binding Ring di dalam tubuhnya pecah dalam cahaya yang cerah. Saat kedua lampu misterius ini muncul, kesadaran Huang Xiaolong merasakan sensasi pendinginan yang nyaman, dan rasa sakit yang datang dari jiwanya menghilang hampir secara instan. Setiap kali Huang Xiaolong hendak mencapai titik puncaknya dan pingsan karena rasa sakit, pagoda harta karun Linglong dan God Binding Ring akan melepaskan pancaran energi misterius itu untuk menyehatkan jiwa Huang Xiaolong. Proses itu berulang-ulang. Huang Xiaolong tampaknya jatuh ke dunia api dan es. Tidak tahu berapa banyak waktu telah berlalu, tubuh Huang Xiaolong tiba-tiba bergetar seolah-olah celah besar telah membagi dunia menjadi 2. Penghalang Xiantian yang tangguh akhirnya memberi jalan bagi pertempuran Netherworld Huang Qiolong yang gigih. Seolah-olah bumi dihancurkan oleh bencana yang meluas, namun kehidupan dengan gigih berjuang untuk muncul dari ceruk terdalam planet ini. Pertempuran bawah laut Qi-nya bersorak saat ia melaju ke rute meridian yang mewakili melangkah ke ranah Xiantian, mengalir maju. Aura vitalitas yang kuat pecah dari tubuh Huang Xiaolong, dan tanah di mana Huang Xiaolong duduk bersila di medan perang kuno mulai menumbuhkan vegetasi hijau yang dapat dilihat. Hijau kehidupan. Bersamaan dengan itu, saat ketika Huang Xiaolong memecah penghalang ke ranah Xiantian, cahaya terang di sekitar roh kembarnya naga kembarnya meluas, mencakup 100 li keluar dengan Huang Xiaolong sebagai titik tumpu. Aura naga yang perkasa melonjak bagaikan tsunami. Gelombang demi gelombang tekanan menyebar ke segala arah di dalam medan perang kuno. Perlahan-lahan, cahaya menyala di sekitar naga hitam dan biru meredup dan berhenti berkedip. Pada tubuh naga, potongan sisik hitam dan biru setebal armor tumbuh di permukaan, lapis demi lapis. Mereka memiliki 4 kaki yang kuat dan gagah, dan di atas kepala masing-masing naga ada 2 tanduk naga. Baik naga hitam dan biru telah mengembun menjadi entitas yang solid, memancarkan aura kuat dari ras primordial Divine Dragon. Tidak lama berlalu, kabut hitam tebal yang menyelimuti sosok Huang Xiaolong surut, mengungkapkan orang di dalamnya. Sama seperti roh kembarnya naga kembarnya menumpahkan sisik mereka, Huang Xiaolong juga menumpahkan lapisan kulit tua. Kulitnya yang semula kecoklatan digantikan dengan warna kulit yang lebih cerah. Huang Xiaolong membuka matanya dan fluktuasi energi yang kuat menyapu, mengirim debu dan pasir di medan perang kuno terbang. Mengekspresikan kegembiraan di hatinya, Huang Xiaolong berteriak ke langit. Pertempuran Qi akhirnya berhasil menembus ke ranah Xiantian. Xiantian. Kekuatan internal, pertempuran Qi, keduanya telah mencapai tahap Xiantian. Dengan kekuatannya saat ini, membunuh rata-rata ahli Xiantian Second Order dapat dicapai tanpa mengerahkan banyak usaha. Bangun, mata Huang Xiaolong fokus pada naga hitam dan biru yang melayang di atasnya, dan kegembiraan yang tak terlihat muncul di wajahnya. Akhirnya, naga kembarnya telah berubah menjadi entitas yang solid, berubah menjadi naga ilahi primordial yang asli. Melangkah ke dunia Xiantian, naga kembar hitam dan biru keduanya telah tumbuh, melebihi 20 meter panjangnya. Melewati pikirannya melalui koneksi spiritualnya dengan mereka, kedua naga yang melayang di udara tiba-tiba menggeram dan terbang ke bawah, berhenti di depan Huang Xiaolong. Meskipun roh bela dirinya telah berubah menjadi entitas yang solid, mereka terhubung dengan kesadaran Huang Xiaolong, seperti bagian dari tubuhnya. Dengan pikiran belaka, dia bisa memanggil mereka kapan saja. Melihat naga hitam dan biru melayang di depannya, Huang Xiaolong melompat dan kakinya mendarat di atas kepala naga hitam, sedangkan naga biru melilit tubuh Huang Xiaolong. Angin bertiup ke wajah Huang Xiaolong. Naga hitam, terbang. Huang Xiaolong mengetuk naga hitam di bawahnya. Menderu pelan, naga hitam terbang, membawa Huang Xiaolong bersamanya. Begitu mereka mencapai ketinggian, Huang Xiaolong menatap medan perang kuno Sang.
Huang Xiaolong menghela nafas dalam hatinya, jadi, ini perasaan terbang. Dalam martial spirit world, hanya para ahli alam Sein yang memahami hukum ruang yang bisa terbang di langit. Bahkan jika itu adalah ahli akhir Orde Xiantian ke-9, mereka bisa paling banyak terbang, tetapi tidak bergerak. Tapi Huang Xiaolong bisa terbang. Dengan roh kembarnya naga kembarnya, dia bisa seperti ahli alam Sein dan terbang di langit. Berdiri di atas naga hitam saat terbang sementara naga biru melilit tubuhnya, Huang Xiaolong tiba-tiba merasa bahwa dia hebat. Perasaan bahwa dia sangat keren. Menonton cakrawala di depannya, Huang Xiaolong tiba-tiba memiliki kilatan pencerahan di jalur kultivasi masa depannya. Dia ingin menjadi naga ilahi primordial yang asli, melonjak di atas 9 surga. Menghembuskan napas dalam-dalam, Huang Xiaolong sedang mengamati medan perang kuno saat dia berdiri di atas naga hitam terbang ketika sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benaknya. Selama ini, dia telah memasuki medan perang kuno untuk berlatih, tetapi dia tidak pernah tahu persis seberapa besar tempat ini. Karena roh kembarnya naga kembarnya telah berubah menjadi tubuh yang solid, mengapa dia tidak bisa memeriksanya sekarang? Mengendarai roh bela diri naga hitam, mereka terbang maju, tetapi yang mengejutkan Huang Xiaolong adalah bahwa setelah lebih dari 1 jam terbang, tidak ada akhir yang terlihat. Seolah-olah ruang dimensi medan perang kuno berlangsung tanpa akhir. Tapi Huang Xiaolong jelas merasakan sesuatu memanggilnya dari jauh, jauh. Perasaan ini mirip dengan waktu di danau pencerahan, seperti ketika cincin pengikat dewa memanggil. Sepertinya aku hanya bisa menunggu sekarang. Apapun yang ada di ujung medan perang kuno ini harus menunggu. Huang Xiaolong berpikir sendiri. Meskipun roh kembarnya naga kembarnya telah berubah menjadi entitas nyata dan bisa terbang, kecepatannya agak lambat menurut pendapatnya. Namun, saat ia tumbuh lebih kuat dan kekuatannya meningkat, demikian juga kekuatan roh bela dirinya. Pada saat itu, kecepatan terbang akan meningkat secara eksponensial. Memberitahu naga hitam untuk berhenti, Huang Xiaolong mengubah tunggangan. Setelah melompat ke naga biru, ia menemukan kecepatan terbang naga biru jauh lebih cepat daripada naga hitam. Sekarang aku telah masuk ke ranah Xiantian, bukankah itu berarti aku bisa membuka lapisan kedua pagoda harta karun Linglong? Aku ingin tahu apa yang disimpan di lapisan kedua. Huang Xiaolong merenung. Huang Xiaolong memanggil pagoda harta karun Linglong. Sebuah cahaya yang berlapis emas tiba-tiba melintas di udara. Setelah memasuki wilayah Xiantian, kilau berkilau di permukaan pagoda harta karun samar-samar tampak lebih cerah dari sebelumnya. Bab 164, lapisan kedua pagoda harta karun Linglong. Huang Xiaolong menanamkan pertempuran Qi ke pagoda harta karun Linglong dan itu meledak dalam bola cahaya yang berlapis emas. Dengan flash cepat, mata Huang Xiaolong kabur dan dia muncul di ruang yang berbeda. Ada beberapa kesamaan antara ruang baru ini dan lapisan pertama pagoda harta karun Linglong. Mengambang di atas lapisan pertama pagoda harta karun Linglong adalah naga api naga. Awan merah biasanya membentuki naga api tebal, tetapi tidak ada yang seperti itu di sini. Bagian atas pagoda harta karun Linglong kosong selain dari item yang diletakkan di tanah di tengah, sebuah kuali. Kuali berbentuk heksagonal yang terlihat seperti terbuat dari kristal. Selain itu, tidak ada yang lain di ruang itu. Huang Xiaolong menatap dengan bodoh ke kuali kristal. Ini adalah kuali yang digunakan untuk memurnikan pelet. Dia membayangkan akan ada harta tingkat tinggi seperti mutiara naga api di lantai 2. Huang Xiaolong berpikir lantai 2 akan berisi harta spiritual yang dapat meningkatkan kekuatan ahli ranah Xiantian. Tapi di antara banyak kemungkinan yang terlintas dalam benaknya, dia tidak pernah berpikir lapisan kedua pagoda harta karun Linglong tidak akan berisi apapun selain kuali ini. Huang Xiaolong berjalan satu lingkaran penuh di sekitar kuali. Kuali kristal sedikit lebih dari 1 meter, dan di tubuh kuali ada ukiran dari beberapa rune kuno dan beberapa binatang iblis yang tampak aneh. Setelah mempelajari kuali sejenak, Huang Xiaolong mendekat dan mencoba mengangkatnya. Namun, dia mendapati dia tidak bisa benar-benar memindahkan kuali bahkan 1 inci pun dengan kekuatannya saat ini. Tidak peduli berapa banyak pertempuran Qi atau kekuatan internal yang digunakan Huang Xiaolong, kuali kristal tetap tidak bergerak. Sepertinya kuali ini adalah, satu, dengan pagoda harta karun Linglong. Mengernyit, Huang Xiaolong merenung sejenak sebelum memanggil salah satu bilah dan mengiris jarinya, meneteskan setetes darah di kuali. Begitu setetes darah merah-merah jatuh ke kuali, itu bergetar kuat dan dengung bergema di ruang angkasa. Pada saat yang sama, potongan ingatan muncul di pikiran Huang Xiaolong. Kenangan yang terkait dengan kuali. Kuali tersebut dinamai kuali 1000 binatang. Ada 2 formasi arai besar yang diukir di dalamnya, satu disebut arai penghancuran 1000 iblis engulfing, dan yang lainnya bernama surga dan bumi asal arai reverting. 1000 destruction arai destruction bisa menelan makhluk hidup ke dalam kuali. Adapun asal langit dan bumi membalikkan arai di dalam kuali. Itu bisa memperbaiki segala yang ada di dalamnya, mengembalikannya kembali ke sumber asalnya, berakhir dalam bentuk pelet. 2 susunan ini saling melengkapi, dan kombinasi ajaib mereka dapat menelan ribuan makhluk hidup, mengubah esensi mereka menjadi energi murni. Huang Xiaolong terperangah. Bukankah ini terlalu menakutkan? Menurut ingatan yang baru saja dia terima, selama pemilik 1000 bis cauldron tumbuh lebih kuat, semakin kuat pula kuali itu, implikasinya adalah bahwa bahkan menelan gunung suci atau lautan luas bukanlah masalah. Saat ia mengatasi keterkejutannya, Huang Xiaolong menjadi sangat gembira. Menelan setiap dan semua makhluk hidup, memurnikannya menjadi pelet. Bukankah itu berarti semakin tinggi kualitas objek yang ditelan ditambah dengan jumlah energi yang dikonsumsi, maka tingkat pelet yang disempurnakan juga akan lebih tinggi. Dia bisa menyaring sebanyak mungkin kelas 4 atau kelas 5 seperti yang dia suka. Mata Huang Xiaolong berbinar cerah. Beberapa saat kemudian, Huang Xiaolong berhasil menenangkan gelombang yang bergelombang di dalam hatinya saat dia mengeluarkan inti binatang buas tahap 10 dari cincin Asura.
Inti binatang buas tahap 10 ini diambil dari puncak binatang buas iblis tahap akhir. Mengusir beberapa ki pertempurannya, 1000 Biskoldron berkedip ketika kekuatan hisap yang kuat datang dari dalam ketel, menelan inti binatang di telapak tangan Huang Xiaolong. Selanjutnya, surga dan bumi kembali arai asal diaktifkan, dan cahaya lusen mengelilingi 1000 Biskoldron saat bergetar. Kabut uap air keluar dari tubuh kuali, berlangsung selama 1 jam sebelum Tausan Biskoldron tenang. Sinar cahaya menyilaukan bergegas keluar, dan pelet roh bulat kuning kehitaman seukuran ibu jari yang memancarkan aroma aromatik terbang keluar dari kedalaman kuali. Senang, Huang Xiaolong melambaikan tangannya dan kekuatan isap membawa pelet roh kecil itu ke telapak tangannya. Dengan satu gerakan cepat, dia memasukkan pelet bundar kecil itu ke dalam mulutnya. Dia bisa langsung merasakan energi hangat menyebar di dalam tubuhnya. Huang Xiaolong duduk bersila, menjalankan asura taktik untuk memurnikan energi pelet. Beberapa saat kemudian, Huang Xiaolong berdiri. Setelah menyerap energi dari pelet roh seukuran ibu jari yang disempurnakan dari inti binatang tahap 10 akhir, Huang Xiaolong menentukan bahwa itu setidaknya pada tingkat spirit kelas tinggi 4 dan kelas 4 tinggi. Meskipun roh kelas tinggi 4 dan mungkin tidak sama berharganya dengan roh kelas tinggi 5 dan, persediaan itu masih sangat langka sehingga bisa mendapatkan harga tinggi setidaknya 30.000 emas di rumah lelang. Dan inti binatang buas tahap akhir yang terlambat kira-kira harganya sekitar 10.000 koin emas di pasaran. Jika inti binatang buas tahap akhir yang terlambat menghasilkan dan roh 4 tingkat tinggi, lalu bagaimana dengan inti binatang tingkat Xiantian? Itu sangat mungkin menghasilkan Grade 5 Spirit dan di Luotong Royal City, Grade 5 Spirit dan bukanlah sesuatu yang bisa dibeli bahkan dengan koin emas. Ini karena keberhasilan dalam memperbaiki roh kelas 5 dan terlalu rendah. Secara umum, Grade 5 Spirit dan membutuhkan 50 hingga 60 jenis bahan, masing-masing membutuhkan usia minimum 2 hingga 300 tahun. Bahkan jika semua bahan yang dikumpulkan memiliki kualitas premium, mungkin ada yang salah selama pemurnian, menyebabkan kegagalan. Pada akhirnya, peluang keberhasilan hanya 50-50. Huang Xiaolong menarik napas dalam-dalam. Roh kelas 5 dan berguna bahkan untuk ahli ranah Xiantian. Roh kelas 5 dan harus memiliki nilai di Kekaisaran Duanren juga, kan? Tetapi, pada saat berikutnya, alis Huang Xiaolong mengerut. Sebelumnya, ketika dia mendorong ki pertempurannya untuk mendukung kuali selama 1 jam, itu benar-benar menghabiskan semua ki pertempurannya. Sejak menerobos ranah Xiantian, ki pertempuran Netherworld-nya lebih kaya daripada rata-rata ahli Xiantian Second Order, namun dia hanya bisa memperbaiki 1 dan roh kelas 4 yang tinggi. Jika dia berhasil berburu binatang buas Xiantian dan mendapatkan inti binatang buasnya, bukankah itu berarti dia akan tersedot kering dan menjadi mumi jika dia ingin berhasil menyempurnakan roh kelas 5 dan dia hanya bisa menyelesaikan masalah ketika saatnya tiba. Huang Xiaolong menghela nafas. Setelah menyadari ini, ia memutuskan untuk keluar dari medan perang kuno. Di luar, Zhao Su, Yu Ming, dan Fei Hou sudah menunggu dengan cemas. Huang Xiaolong telah tinggal di dalam medan perang kuno selama 3 hari 3 malam. Melihat Huang Xiaolong keluar, mereka bertiga diam-diam menghela nafas lega. Detik berikutnya, Zhao Su dan Yu Ming menunjukkan ekspresi kaget di wajah mereka sambil menatap Huang Xiaolong. Dengan penglihatan mereka yang tajam, mereka segera mencatat bahwa ada perbedaan setelah Huang Xiaolong keluar dari latihan dibandingkan dengan 3 hari yang lalu. Sovereign, kamu telah mencapai wilayah Xiantian. Kata-kata itu keluar dari mulut Zhao Su. Fei Hou tertegun. Dia dengan cepat berbalik ke arah Huang Xiaolong. Menonton 3 wajah di depannya, Huang Xiaolong tersenyum tipis. Aku menerobos tanpa sengaja. Menurut pendapat Huang Xiaolong, itu memang kecelakaan. Dia tidak menyangka itu akan terjadi begitu cepat. Namun, bagi telinga Zhao Su, Yu Ming, dan Fei Hou, kata-kata ini seperti mantra yang memusingkan. Dia menerobos secara tidak sengaja. Seorang ahli ranah Xiantian berusia 17 tahun. Itu akan menjadi sensasi di benua angin salju jika diketahui. Bahkan seorang ahli alam Sein seperti Zhao Su merasa sangat terkejut. Huang Xiaolong kemudian bertanya kepada Zhao Su, Yu Ming, dan Fei Hou bagaimana cara mengatasi masalah overdrawing battle ki sambil mendukung arai di dalam kuali ketika seseorang memperbaiki pelet. Tak satu pun dari ketiganya yang terlalu memikirkannya, dan Zhao Su menjawab, itu bisa diganti dengan batu roh. Batu roh. Mata Huang Xiaolong berbinar. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang batu roh. Ya, yang berdaulat. Batu roh terbentuk dari akumulasi energi spiritual selama bertahun-tahun, sejenis batu yang ditambang yang mengandung energi spiritual murni di dalamnya. Sebagian besar ahli Xiantian yang menyempurnakan kelas 5 spirit dan akan menggunakan batu roh untuk mengaktifkan arai di dalam kuali. Secara umum, batu roh kelas 3 sudah cukup untuk mendukung proses pemurnian satu roh kelas 5. Zhao Su menjelaskan. Satu batu roh kelas 3 bisa membantu memperbaiki satu roh kelas 5 dan Zhao Su melanjutkan untuk menjelaskan berbagai tingkatan batu roh. Nilai adalah kelas 5, kelas 4, kelas 3, kelas 2, dan kelas 1, dengan kelas 5 adalah yang terendah. Batu roh kelas 1 di atas adalah batu roh kelas surga. Bab 165, segera tiba di Kekaisaran Duanren. Sebuah batu roh kelas 3 tunggal tampaknya cukup untuk memperbaiki satu roh kelas 5 dan, sedangkan batu roh kelas 4 dan 5 dapat digunakan untuk memperbaiki roh dan roh kelas 4 dan di bawahnya. Batu roh kelas 2 dan batu kelas 1 digunakan untuk memurnikan dan kelas 6 dan kelas 7. Namun, harga batu roh tidak murah, hanya satu batu roh kelas 3 biasanya akan menelan biaya sekitar 30.000 koin emas. Mengingat harga batu roh kelas 3 adalah 30.000 koin emas, batu roh kelas 2 sedikit menakutkan, naik hingga 50.000 koin emas. Daripada merasa takut, Huang Xiaolong malah lega.
Batu roh kelas 2 dengan harga 50.000 koin emas terdengar kolosal, tetapi bagi 9 tripod commerce Huang Xiaolong, kekurangan koin emas adalah yang paling dikhawatirkan. Dengan demikian tanpa penundaan lebih lanjut, mereka berempat melanjutkan perjalanan mereka. 10 hari berlalu dan mereka semakin dekat ke tujuan mereka, Kekaisaran Duanren. Selama 10 hari terakhir, Huang Xiaolong menelan satu spirit dan roh naga kelas 4 yang tinggi per hari, berkultivasi di medan perang kuno. Menstabilkan terobosannya baru-baru ini, Huang Xiaolong rajin berlatih Asura Tactics dan Body Metamorphosis Scripture pada saat yang sama, meningkatkan keduanya secara bersamaan. Sekarang sudah malam. Huang Xiaolong berdiri di bukit tandus kecil. Kaki kanannya melangkah ke kanan dan dia menurunkan tubuhnya dalam posisi berjongkok sementara tubuh bagian atasnya bersandar ke depan. Kedua tangan ditekan, menopang berat badannya. Kepalanya dimiringkan, bernafas sepanjang waktu. Ini adalah metamorfosis kitab suci tubuh tahap 10, Crouching Tiger. Saat dia menghembuskan napas masuk dan keluar, energi spiritual bergulir dan melonjak ke arah Huang Xiaolong. Beberapa lapis kabut putih menyelimuti sosoknya. Seiring berlalunya waktu, lapisan-lapisan kabut putih ini menjadi lebih padat, seolah-olah mereka akan memadat dalam momen berikutnya. Dari jauh, yang bisa dilihat siapapun hanyalah kumpulan kabut putih yang sangat besar. Ini adalah apa yang Sovereign sebutkan sebelumnya, apa yang disebut teknik budidaya kekuatan internal. Tanya Zhao Su, berdiri agak jauh. Fei Hou segera menjawab, itu benar, penjaga waktu Zhao Su. Yuming menghela napas kagum, apakah teknik budidaya kekuatan internal ini sesuatu yang diciptakan oleh Sovereign? Ini sebenarnya memungkinkan seseorang untuk berkultivasi tanpa memiliki semangat bela diri. Jika ada berita tentang teknik kultivasi seperti itu akan menyebabkan badai berdarah di dunia martial spirit. Petik 2. Zhao Su mengangguk setuju, itu benar. Fei Hou, karena Sovereign bersedia memberikan teknik budidaya Liquid Thunder Arts kepada kamu, kamu harus berhati-hati untuk tidak membocorkannya. Petik 2. Ya, Zhao Kustodian Kiri. Fei Hou mengakui dengan hormat, dan kemudian berkata, Sovereign mengatakan dia bekerja untuk meningkatkan 2 set teknik budidaya kekuatan internal. Setelah mereka selesai, dia akan menyerahkannya kepada kustodian kiri Zhao Su dan Tuan. Petik 2. Zhao Su dan Yu Ming gemetar mendengarnya, kegembiraan terlihat dari mata mereka. Keduanya telah sampai pada kesimpulan bahwa alasan utama budidaya Fei Hou meningkat dengan kecepatan drastis adalah karena ia berlatih baik pertempuran ki dan kekuatan internal secara bersamaan. Kegelapan malam berangsur-angsur surut. Pada sinar cahaya pertama, Huang Xiaolong mengakhiri latihannya. Saat dia mengakhiri latihan kitab suci metamorfosis tubuh, Huang Xiaolong jatuh dalam suasana hati yang berat. Meskipun membudidayakan Asura Tactics dan Body Metamorphosis pada saat yang sama sangat meningkatkan kekuatannya, mempraktikkan metode secara individual terlalu menyusahkan dan memakan waktu. Secara tidak sengaja, garis pemikiran ini mungkin bermanfaat baginya untuk mengurangi waktu yang diperlukan untuk melatih keterampilan pertempuran. Ada 24 jam dalam sehari. Selain bergegas di jalan, sebagian besar waktu Huang Xiaolong terbagi antara mempraktikkan Asura Tactics dan Body Metamorphosis Scripture. Aku ingin tahu apakah Asura Tactics dan Body Metamorphosis Scripture dapat dimulai secara bersamaan, mempraktikkan keduanya pada saat yang sama. Pikiran ini tiba-tiba terlintas di benaknya. Jika itu mungkin, maka dia bisa menghemat banyak waktu. Dengan demikian, Huang Xiaolong berdiri di sana mencoba menjalankan Asura Tactics dan Body Metamorphosis Scripture pada saat yang sama. Namun, ketika dia menjalankan Asura Tactics dan mulai mengatur napasnya, ki pertempurannya berhenti mengalir. Pada saat yang sama, pengumpulan kekuatan internalnya bertemu dengan tingkat resistensi yang tidak diketahui. Sekitar 1 jam kemudian, Huang Xiaolong berhenti. Setelah bereksperimen lebih dari 1 jam, Huang Xiaolong terkejut ketika mengetahui bahwa pertempuran ki dan kekuatan internal dapat diedarkan secara bersamaan. Sayangnya, durasinya tidak berlangsung lama. Meskipun durasinya singkat, Huang Xiaolong percaya bahwa jika dia bertahan dalam arah ini, dia pasti akan dapat mengedarkan baik pertempuran Asura Tactics ki dan kekuatan internal metamorfosis tubuh yang tidak terhalang pada saat yang sama. Ini mirip dengan saat dia memanggil roh bela diri naga kembar secara terpisah. Ketika dia pertama kali mencoba pemanggilan yang terpisah, kedua naga kembarnya muncul sekaligus. Hanya dengan waktu dan latihan, berulang kali, dia berhasil mengendalikan penampilan mereka, apakah itu memanggil satu roh bela diri atau keduanya bersama-sama. Sovereign, melihat Huang Xiaolong telah mengakhiri latihannya, Zhao Su dan yang lainnya terbang dari tempat mereka menunggu. Huang Xiaolong mengangguk, dan kemudian suaranya menjadi serius, Zhao Su, Yu Ming, aku memiliki 2 teknik kultivasi kekuatan internal yang aku buat dengan beberapa revisi, aku bersedia memberikannya kepada kamu, apakah kamu bersedia mengolahnya? Petik 2. Zhao Su dan Yu Ming terengah-engah sebentar dan dibanjiri kegembiraan sambil menganggukkan kepala bersamaan untuk menunjukkan keinginan mereka untuk belajar. Keduanya berlutut untuk berterima kasih atas kebaikan Sovereign mereka. Huang Xiaolong mengatakan kepada mereka untuk bangun dan melewati 2 set teknik budidaya yang berbeda kepada Zhao Su dan Yu Ming. Teknik budidaya kekuatan internal Huang Xiaolong diteruskan ke Zhao Su dan Yu Ming adalah hal-hal yang diperoleh dengan keberuntungan dalam kehidupan sebelumnya di bumi. Secara keseluruhan, kedua teknik kultivasi ini tidak dapat dibandingkan dengan kitab metamorfosis tubuh, tetapi dalam beberapa aspek mereka juga tidak lebih buruk. Sementara memberikan teknik penanaman kekuatan internal kepada mereka masing-masing, Huang Xiaolong menjelaskan masalah yang mungkin sulit untuk dipahami selama budidaya mereka. Keduanya menerima semua yang dia katakan dengan sangat serius. Itu beberapa jam kemudian sebelum kelompok 4 melanjutkan perjalanan mereka. 3 hari berlalu dengan cara yang kira-kira sama. Selama 3 hari terakhir, Zhao Su dan Yu Ming berlatih sesuai dengan teknik budidaya kekuatan internal yang diajarkan Huang Xiaolong kepada mereka.
Setelah beberapa hari latihan singkat, untuk kesenangan mereka, Zhao Su dan Yuming memperhatikan bahwa kecepatan kultivasi ki pertempuran mereka memang meningkat secara signifikan. Setiap kali mereka memiliki pertanyaan tentang teknik, mereka akan mencari saran dan bimbingan dari Huang Xiaolong, membantu dengan mudah menyelesaikan hal-hal yang membingungkan mereka. Seolah-olah jawabannya adalah cahaya terang di ujung terowongan. Hari ini, matahari bersinar terang di langit, dan Huang Xiaolong dan 3 lainnya mengendarai binatang buas saat mereka berjalan melalui pegunungan. Berdaulat, memperkirakan kecepatan kita, itu akan menjadi 1 hari lagi sebelum kita tiba di Kekaisaran Duanren. Zhao Su memberitahu Huang Xiaolong. Huang Xiaolong mengangguk. 1 hari lagi. Meskipun mereka tiba di Kekaisaran Duanren besok, itu akan memakan waktu setengah bulan bagi mereka untuk mencapai kota Kekaisaran. Mereka berada di bulan ke-7. Pada saat mereka berhasil sampai ke kota Kekaisaran, akan ada sekitar 10 hari tersisa sebelum pertempuran dimulai, jadi waktunya tepat. Aku berharap hal-hal di Luotong Royal City baik-baik saja, Huang Xiaolong berpikir sendiri. Dengan beberapa bulan perjalanan ini, tempat-tempat yang mereka lewati kebanyakan adalah bukit-bukit tandus atau hutan belantara, dan belum ada kontak dengan kota kerajaan Luotong. Tapi, Sekte Pedang Besar, keluarga bela diri Ning, dan paviliun awan jelas sudah hancur, dan masih ada Marsekal Haotian mengawasi hal-hal di kerajaan Luotong. Karena itu yang terjadi, keselamatan keluarga Huang seharusnya tidak menjadi masalah. Suatu hari kemudian, kelompok itu akhirnya tiba di Kekaisaran Duanren. Memasuki Kekaisaran Duanren, Huang Xiaolong bisa melihat banyak orang lain dari kerajaan lain yang datang untuk berpartisipasi dalam pertempuran kota Kekaisaran seperti dia. Selain itu, ada juga pakar dari berbagai kekuatan yang datang untuk menyaksikan pertempuran. Pertempuran kota Kekaisaran Duanren adalah acara terbuka, oleh karena itu, keluarga kerajaan dan pasukan di dekatnya akan datang untuk menonton acara tersebut. Memasuki Kekaisaran Duanren, Huang Xiaolong, Zhao Su, Yuming, dan Fei Hou tidak mati-matian, bergegas maju langsung ke kota kerajaan Kekaisaran Duanren. 2 minggu kemudian, kelompok Huang Xiaolong tiba di tempat tujuan. Berdiri di depan tembok kota Kekaisaran, pikiran Huang Xiaolong menjadi kosong ketika dia menatap pemandangan megah di depannya, gerbang kota raksasa dan tembok raksasa. Kota kerajaan Luotong, kota kerajaan Yuai, dan semua kota kerajaan yang dia lihat di sepanjang jalan ketika melewati beberapa kerajaan lain tidak ada artinya dibandingkan dengan gerbang kota Kekaisaran yang berdiri di depan matanya. Itu mirip dengan membandingkan rumah batu bata lumpur kecil yang duduk di sebelah istana. Dinding kota Kekaisaran Duanren membanggakan ketinggian lebih dari 100 sang. Melebihi 100 sang. Menakjubkan. Orang-orang yang berjalan di bawah tembok kota mirip dengan semut yang merangkak di tanah. Ya, semut yang merangkak di lantai. Melihat gerbang kota kerajaan Duanren, Huang Xiaolong merasa sangat kecil. Perasaan ini tidak terbatas pada Huang Xiaolong, Fei Hou juga melakukannya. Meskipun ini adalah kedua kalinya Fei Hou melihat gerbang kota kekaisaran, guncangan yang dia rasakan masih sama kuatnya. Article 2 of 2. Bab 166, tidak dapat menemukan. Bab 166, tidak dapat menemukan. Dibandingkan dengan Huang Xiaolong dan Fei Hou, Zhao Su dan Yuming jauh lebih tenang dan tenang. Itu tidak seperti mereka belum melihat kota-kota kerajaan yang lebih megah dari kota kerajaan Duanren. Misalnya, ambil markas gerbang Asura. Kota Asura sendiri memiliki tembok yang lebih tinggi dari ini. Sovereign, akankah kita masuk? Beberapa saat kemudian, Zhao Su berbicara. Huang Xiaolong tersentak dari linglung, dan mengambil napas dalam-dalam, dia mengangguk dan berkata, ayo masuk. Saat ia mengangkat kakinya menuju gerbang kota kerajaan Duanren, Huang Xiaolong tidak bisa menahan diri untuk merasakan darahnya mendidih dengan antisipasi dan kegembiraan. Kota kerajaan Duanren. Disinilah letak tujuannya. Huang Xiaolong sangat berharap dia bisa mengaum di atas paru-parunya ke seluruh kota, kota kekaisaran Duanren. Aku, Huang Xiaolong, telah datang. Kelompok Huang Xiaolong mengikuti kerumunan besar memasuki kota Duanren Imperial, tetapi ketika mereka berada di gerbang, mereka menemukan setiap individu perlu membayar 100 koin emas sebagai biaya masuk. 100 koin emas. 100 koin emas sudah cukup untuk mendukung pengeluaran rumah tangga biasa selama setahun di sebagian besar kerajaan. Berjalan di sepanjang jalan-jalan Imperial City yang luas, Huang Xiaolong mengamati toko-toko di sekitarnya saat ia berjalan dengan santai. Jalan-jalan dibangun lebar dan luas, sekitar 3 hingga 400 meter, dan Huang Xiaolong memperhatikan bahwa jalan-jalan lebar ini ditaburi dengan jenis batu marmer cerah yang sama. Bright Marble Stone adalah sejenis batu yang sangat keras di Martial Spirit World, bahkan lebih keras daripada Starlight Stone yang digunakan untuk membangun alun-alun utama Cosmic Star Academy. Tentu saja, biaya jalan-jalan ini lebih dari harga alun-alun Cosmic Star Academy. Sepotong batu marmer cerah berharga 1000 koin emas. Barisan jalan yang tampaknya tak berujung di kota kekaisaran yang membentang tak terhitung semuanya diaspal dengan batu marmer cerah yang sama. Berapa jutaan, puluhan juta, atau bahkan ratusan juta emas diperlukan untuk membangun semua ini. Jalan-jalan di kota kekaisaran yang diaspal dengan batu marmer cerah memancarkan semacam aura megah, mendominasi, kaya, dan cemerlang, mewakili sebuah kekaisaran tanpa menjadi norak. Bahkan dengan arus kereta yang tak berujung bergerak naik dan turun kota imperial, jalan-jalan tidak terasa ramai sama sekali. Setelah sekitar 2 jam berjalan-jalan, hari sudah siang. Melewati tempat yang disebut Unforgettable Intoxication Restaurant, langkah kaki Huang Xiaolong terhenti ketika dia melihat pintu masuk restoran yang ramai dan hiruk-pikuk pelanggan. Dia memandang Zhao Su, Yuming, dan Fei Hou dan berkata, dari kelihatannya, restoran ini sepertinya tidak buruk. Haruskah kita masuk ke dalam dan mencoba sesuatu? Petik 2. Ya, Tuan Muda. Ketiganya menjawab serempak.
Di depan umum, Zhao Su juga menyebut Huang Xiaolong sebagai tuan muda, seperti Yuming dan Fei Hou. Karena itu, mereka berempat berjalan ke Intoxication Restaurant yang tak terlupakan. Ada 3 lantai ke restoran, dan ketika Huang Xiaolong masuk ke dalam bersama Zhao Su, Yuming, dan Fei Hou, tidak ada meja kosong yang tersedia. Mereka naik ke lantai 1. Meskipun ada beberapa tempat yang tersedia, semuanya dimaksudkan untuk 2 orang, dan kelompok Huang Xiaolong adalah 4. Ayo naik ke lantai 2, kata Huang Xiaolong. Namun, ketika mereka berempat hendak menaiki tangga, 2 pekerja restoran menghalangi jalan mereka, dengan sopan menjelaskan, beberapa tamu, maafkan gangguan kami, tetapi lantai 2 restoran kami dicadangkan. Hanya para tamu yang memegang Baron Kekaisaran Duanren dan di atas gelar bangsawan yang bisa naik ke lantai 2. Petik 2. Meskipun kata-kata yang diucapkan terdengar sopan, itu tidak menyembunyikan penghinaan merendahkan di mata mereka. Mata Zhao Su dan Yuming menajam saat mereka melihat kedua pekerja itu. Yuming kemudian memberikan tekanan tak terlihat pada mereka. Di ruang di atas Intoxication Restaurant Unforgettable, sebuah prahara hebat berkumpul, berputar seperti tornado, bersiul dengan marah. Tiba-tiba, seluruh ruangan Unforgettable Intoxication Restaurant terasa memadat, dan restoran yang berisik itu menjadi tenang dalam sekejap mata. Dari lantai dasar, ke lantai pertama, dan bahkan ke lantai 2, setiap pasang mata menatap Yuming dengan ketakutan berenang di balik iris. Di bawah tekanan yang diberikan oleh Yuming, 2 pekerja restoran, kecil, hampir kehilangan nafas di tempat. Ngeri, kaki mereka menyerah dan mereka berlutut tepat saat kata-kata mereka berakhir. Ini sangat kuat. Pria parubaya itu pasti berada di Xiantian Nin Order, atau mungkin bahkan di Xiantian Ten Order. Dia pasti seseorang yang sangat dekat dengan keberadaan alam Sein yang menakutkan. Petik 2. Siapa keempat orang itu? Sepertinya pria parubaya itu adalah penjaga pemuda itu. Petik 2. Para ahli Duanren Imperial City dan kerajaan-kerajaan lain di lantai 2 berbisik di antara mereka sendiri, merasakan tekanan luar biasa dari Yuming. Di kota kerajaan Duanren, para ahli Xiantian tidak biasa, tetapi itu tidak termasuk prajurit Ordo ke-7 Xiantian dan di atasnya. Prajurit Xiantian First to Third Order diklasifikasikan sebagai Xiantian Orde Awal, prajurit Orde ke-4 hingga ke-6 adalah orang kelas menengah, dan para ahli ke-7 hingga Orde ke-9 disebut sebagai Orde Tinggi. Status dan identitas pakar ranah Xiantian awal tidak diragukan lagi berbeda dengan pakar ranah Xiantian tingkat tinggi. Di antara pangeran kekaisaran paling berbakat dari kekaisaran Duanren, bahkan Duan Wuhen masih hanya ahli Orde ke-10 Xiantian. Sementara semua orang masih khawatir dengan pemandangan itu, seorang pria parubaya yang tampaknya adalah pemilik restoran terlihat berlari menaiki tangga dengan cemas dengan 2 pengawal yang menempel di belakangnya. Kedua pengawal itu juga ahli Xiantian, tetapi mereka hanya di Orde kedua Xiantian. Sesampainya di lantai pertama, pemilik restoran hampir bersujud di hadapan Yuming, menanyakan dengan sopan santun apa yang tampaknya menjadi masalah. Setelah mengetahui alasannya, pemilik restoran meminta maaf kepada Huang Xiaolong, Yuming, dan 2 orang lainnya sebanyak-banyaknya. Kulitnya memucat, dan dia berharap bisa menikam kedua pekerja itu sampai mati. Tuan muda ini, kami akan segera mengatur kamar pribadi di lantai 2 untuk kamu. Pemilik restoran berkata ketika dia membawa mereka ke sebuah kamar di lantai 2. Huang Xiaolong awalnya tidak berniat untuk memaksa mereka naik ke lantai 2, tetapi Yuming bertindak terlalu cepat dengan melepaskan auranya yang menindas yang mengakibatkan situasi saat ini. Pada saat ini, dia hanya bisa sejalan dengan niat dan kesopanan pemilik restoran dengan Zhao Su, Yuming, dan Fei Hou dengan naik ke kamar pribadi lantai 2. Karena hal-hal itu sudah terjadi, maka dia mungkin juga memasuki kota kekaisaran dengan sikap terhormat. Lagi pula, tidak mungkin bagi Huang Xiaolong untuk mempertahankan profil rendah bahkan jika dia ingin dengan pertempuran kota kekaisaran dalam waktu 10 hari. Karena tidak ada yang membantunya, menarik perhatian sekarang tidak membuat banyak perbedaan. Tentu saja, sebagai seseorang yang memiliki roh bela diri naga hitam primordial ilahi yang mewakili kerajaan Luotong dan Akademi Bintang Kosmik dalam pertempuran kota kekaisaran ini, pasti ada orang-orang dari keluarga kekaisaran Duanren dan pasukan lain yang memperhatikannya bahkan sebelum ini. Memimpin kelompok Huang Xiaolong ke lantai 2, pemilik restoran mengantar mereka ke kamar pribadi nomor 3. Ada total 12 kamar pribadi di lantai 2. Semakin rendah jumlah kamar itu, semakin dibedakan identitas tamu. Di atas segalanya, kamar nomor 1 disediakan khusus untuk para ahli alam Sein, tetapi biasanya kosong sepanjang tahun. Jika pemilik restoran tahu ada seorang ahli alam Sein di antara 4 orang, dia akan membawa mereka ke kamar pribadi nomor 1 begitu cepat sehingga akan terlihat seperti pantatnya dinyalakan. Intoksikasi yang tak terlupakan adalah salah satu restoran terbesar di kota kerajaan Duanren, tetapi hanya pada hari pembukaan seorang ahli alam Sein mengunjungi. Oleh karena itu, kamar pribadi 1 telah dibiarkan kosong sejak pertempuran kota kekaisaran terakhir. Kamar pribadi nomor 3 yang mereka masuki didekorasi dengan mewah, mirip dengan rumah skala kecil. Ketika mereka masing-masing mengambil tempat duduk, Huang Xiaolong menginstruksikan pemiliknya untuk menyajikan hidangan dan anggur terkenal mereka dan menunjukkan kepadanya untuk pergi. Mengangguk dengan hormat, pemilik restoran meninggalkan ruangan. Sementara Huang Xiaolong diantar ke kamar pribadi nomor 3, di kamar pribadi nomor 2 duduk seorang pria muda mengenakan jubah brokat emas yang tampaknya berusia pertengahan 20-an. Pria muda itu cantik, meskipun memamerkan pesona yang agak jahat. Terutama, di matanya ada lampu emas memantul setiap kali mereka bergerak. Pria muda itu mengangkat tangan kanannya dan dengan ringan memberi isyarat kepada penjaga di belakangnya, pergi dan periksa identitas orang itu, aku ingin mengetahui latar belakang keempat orang dalam 1 jam. Ya, Tuan Muda, penjaga itu menjawab dengan sangat hormat dan mundur dari ruangan. Jari-jarinya yang panjang dan ramping bergoyang-goyang di permukaan meja dengan lembut, membentuk nada merdu saat bergerak.
Pada saat ini, seorang wanita muda yang cantik berusia pertengahan 20-an, sama seperti pria muda dengan kulit yang begitu kenyal dan lembab seolah-olah embun berkilauan pada mereka, sedang duduk di samping pria muda itu dan tertawa. Tawa gemerincingnya yang mirip dengan tawa kelereng jatuh ke mangkuk, menggoda telinga. Dua gumpalan daging di bagian depan bergetar tanpa henti seolah mereka bisa lepas kapan saja dari ikatan mereka. Bibir wanita itu melengkung dengan indah ketika dia tertawa, bibir merah bergerak ketika dia berkata, "Aku tidak mengharapkan Nobel yang heartless kami, suatu hari nanti akan menunjukkan minat pada orang lain." Pria muda itu mempertahankan ekspresi tenang di wajahnya, "Kamu, Zhao Wuji, lebih tertarik pada mereka daripada aku." Zhao Wuji terus tertawa genit saat dia melihat pemuda itu, seluruh tubuhnya tampak bersandar padanya dengan dua gumpalan daging menempel padanya. "Kamu salah kali ini, aku lebih tertarik padamu daripada siapapun lain." Para penjaga di dalam kamar pribadi nomor 2 menelan dengan gugup. Tetapi pria muda, heartless yang nobel, mendorong wanita itu pergi tanpa perasaan, "Aku tidak tertarik pada kamu." Senyum di wajah Zhao Wuji menjadi semakin cemerlang ketika mendengar itu, "Itulah alasan aku tertarik pada kamu." Beberapa saat kemudian, penjaga yang pergi sebelumnya kembali, melaporkan kepada pemuda itu, "Tuan muda, kami sudah tahu." Pemuda berambut hitam itu bernama Huang Xiaolong, perwakilan kerajaan Luotong dan Akademi Bintang Kosmik untuk pertempuran kota Kekaisaran Duanren tahun ini. Kekuatannya ada di puncak Ordo ke-10 terlambat. Petik 2. Zhao Wuji mencibir dengan jijik, hanya puncak bocah nakal Ordo ke-10, pria yang tidak menarik, bibi ini tidak memiliki minat apapun. Pada saat ini, penjaga melanjutkan dengan laporannya, namun, Huang Xiaolong ini baru 17 tahun ini. 17 tahun. Nobel yang tidak berperasaan dan Zhao Wuji tertegun, dan kemudian wajah mereka menjadi jelek. Seorang prajurit Ordo ke-10 akhir berumur 17 tahun. Bagaimana ini bisa terjadi? Mustahil. Bagaimana mungkin seorang anak berusia 17 tahun mencapai puncak Ordo ke-10 akhir? Zhao Wuji berseru kaget. Menurut pengetahuannya, bahkan pemimpin dari 5 keluarga besar Kekaisaran Duanren, bahkan Duan Wuhen yang merupakan pangeran Kekaisaran tidak maju ke puncak Ordo ke-10 terlambat di 17. Aku belum berbicara salah. Penjaga itu melanjutkan, bawahan memverifikasi usia Huang Xiaolong, dan roh bela dirinya adalah naga ilahi primordial, roh bela diri kelas 12 yang top. Roh bela diri kelas 12, naga hitam ilahi. Sekali lagi, Nobel yang heartless dan Zhao Wuji terkejut. Tetapi pada saat berikutnya, Nobel muda yang tak berperasaan mengerutkan kening, bahkan jika Huang Xiaolong ini memiliki semangat bela diri kelas 12, kecepatan kultivasinya tidak akan secepat ini. Dia juga memiliki roh bela diri kelas 12 dan kekayaan sumber daya kultivasi dari klannya, namun kecepatan kultivasinya tidak sama menakutkannya dengan Huang Xiaolong. Jelas, Zhao Wuji juga memikirkan hal ini saat cahaya yang berkilauan menyala di matanya. Bagaimana dengan 3 orang lainnya? Nobel yang heartless bertanya pada penjaga itu. Ditanya langsung, penjaga itu dengan cepat melanjutkan, salah satu dari ketiganya disebut Fei Hou, saudara muda marsekal kerajaan Luotong, Marsal Haotian, tetapi Fei Hou dan Haotian memanggil Huang Xiaolong, Tuan Muda. Yang aneh adalah, Huang Xiaolong berasal dari keluarga kecil kerajaan Luotong, dan latar belakangnya biasa dan biasa saja. Petik 2. Sebuah cahaya yang tahu berkedip di mata Nobel muda yang tak bertuan, Huang Xiaolong ini memiliki identitas lain. Jika tidak, mustahil bagi seseorang dari latar belakang biasa untuk meminta Marsekal Haotian menyebut mereka sebagai Tuan Muda. Zhao Wuji mengangguk setuju. Dan 2 orang yang tersisa. Nobel muda yang heartless mengejar. Penjaga itu ragu-ragu sejenak sebelum mengakui, 2 lainnya, bawahan belum dapat menemukan apapun. Tidak dapat menemukannya, Nobel yang heartless yang bingung ini. Bab 167, Pertempuran Kota Kekaisaran dimulai. Zhao Wuji hanya bingung seperti Nobel yang heartless, Yao Fei. Dia tahu keluarga Yao Fei milik sangat baik, jaringan-jaringan intelijen keluarga Yao membentang jauh dan luas di seluruh Kekaisaran Duanren dan dikenal sebagai entitas yang maha tahu, namun mereka tidak dapat menemukan informasi mengenai identitas kedua orang itu. 2 orang ini bukan dari Kekaisaran Duanren. Tiba-tiba Zhao Wuji memikirkan kemungkinan dan kata-kata itu langsung keluar dari mulutnya. Hanya penjelasan ini yang bisa membenarkan alasan kegagalan. Mata bangsawan muda yang tak berperasaan berkedip-kedip melalui berbagai kemungkinan. Tuan muda, para penjaga bertanya. Aku tidak memiliki hal lain untuk kamu lakukan saat ini, mundur. Yao Fei melambaikan penjaga. Ya, Tuan muda, jawab penjaga ketika dia membungkuk, lalu dia meninggalkan ruangan. Pada saat yang sama di kamar pribadi nomor 3, pemilik restoran dengan hati-hati menyajikan hidangan ke meja. Hanya setelah Huang Xiaolong dan yang lainnya membuka kendi anggur, mencicipinya, dan mengucapkan beberapa kata pujian, pemilik restoran meninggalkan ruangan. Huang Xiaolong, Zhao Su, Yu Ming, dan Fei Hou bersulang saat aroma anggur harum memenuhi ruangan. Dari pengantar yang diberikan oleh pemilik sebelumnya, anggur itu disebut Beauty Allure Wine. Ketika cairan itu meluncur turun ke tenggorokan, itu mengingatkan salah satu rasa wanita cantik, masing-masing rasa berbeda namun juga serupa. Ketika mencicipi minuman pertama, Huang Xiaolong memutuskan bahwa dia sangat menyukai anggur. Itu relatif lebih baik daripada Fairy Wine atau Snow Moon Wine, meskipun kedua anggur itu tidak buruk, rasanya agak monoton untuk meminumnya sepanjang waktu. Kelompok Huang Xiaolong meninggalkan Intoxication Restaurant yang tak terlupakan setelah 2 jam. Seperti itu, Huang Xiaolong saat ini tidak memiliki banyak cincin spasial selain anggur. Jika Ren Wokuang tahu Huang Xiaolong menggunakan cincin Asura terutama untuk menyimpan anggur, orang hanya bisa membayangkan bagaimana dia akan bereaksi. Meninggalkan restoran di belakang, kelompok Huang Xiaolong tiba di sebuah penginapan bernama Solitary Longing. Memutuskan untuk tinggal di sana, mereka menyewa 4 kamar dan pergi untuk beristirahat.
Tempat untuk kompetisi perang Imperial City Battle akan berada di alun-alun di seberang Istana Kekaisaran dalam waktu 10 hari, dan Solitary Longing Inn yang mereka pilih tidak jauh dari sana. Sementara Huang Xiaolong dan yang lainnya beristirahat di dalam penginapan, di dalam labirin Istana Kekaisaran Kota Duanren, dan di sebuah istana bawah tanah yang dalam, duduk seorang lelaki parubaya mengenakan jubah naga. Pria parubaya itu tidak tinggi atau kurus, dan ada karakter yang jelas membekas di antara alisnya. Jika seseorang melihat dengan seksama, mereka akan menemukan bahwa jejak karakter tunggal ini sebenarnya adalah pisau patah yang menyusut satu. Patah blade alias Duanren, Kekaisaran. Yang Mulia Kaisar. Pada saat ini, seorang lelaki tua berpakaian jubah resmi Istana Kekaisaran memasuki istana bawah tanah, dengan hormat membungkuk pada lelaki yang duduk. Yang Mulia. Pria parubaya ini adalah Kaisar Duanren, Kekaisaran Duanren. Di seluruh Kekaisaran Duanren, satu-satunya orang yang bisa disambut dengan gelar, Yang Mulia, adalah Kaisar Duanren sendiri. Bangkit. Kaisar Duanren berbicara. Suaranya lembut dan ringan, namun mengandung keagungan yang tak dapat diatasi. Sangat wajib, Yang Mulia Kaisar. Pria tua berjubah resmi itu menjawab dengan nada rendah hati dan penuh hormat, baru kemudian lelaki tua itu berdiri. Yang Mulia, Xie Putih, Yang Gang, Pang Yu, Chu Ili, Daisani, dan Huang Xiaolong. 6 orang ini semuanya telah tiba di kota Kekaisaran. Keenam orang ini adalah individu-individu berbakat yang berpartisipasi dalam pertempuran kota Kekaisaran tahun ini, para jenius yang memiliki roh-roh bela diri berbakat yang luar biasa. Setiap tahun, peserta dengan semangat bela diri yang luar biasa akan diberikan perhatian ekstra. Kaisar Duanren mengangguk, Cheng Jian, menurut kamu, yang mana dari 6 orang ini yang akan menjadi juara tahun ini? Orang tua dalam jubah resmi, Cheng Jian, berbicara dengan serius, kemungkinan besar, Xie Putih. Kaisar Duanren mengangguk, sama halnya, aku setuju. Namun, nadanya tiba-tiba berubah, tapi, Huang Xiaolong itu, beritahu Uya untuk lebih memperhatikannya. Huang Xiaolong, Cheng Jian terkejut. Sejauh yang dia tahu, di antara 6 orang ini yang memiliki bakat roh bela diri yang luar biasa, hanya Huang Xiaolong ini adalah prajurit Haltian akhir ke-10 Kesatria Puncak, sedangkan 5 lainnya semuanya telah memasuki Xiantian First Order dan di atasnya. Huang Xiaolong ini mungkin memiliki semangat bela diri kelas 12, tetapi kekuatannya terbatas saat ini. Apakah dia bisa masuk 10 besar dipertanyakan, namun Kaisar sebenarnya ingin mereka memperhatikan Huang Xiaolong. Sementara pikiran-pikiran ini berenang dalam benak Cheng Jian, Kaisar Duanren berbicara, bahwa Huang Xiaolong mungkin bukan pejuang Xiantian, tetapi kekuatannya tidak lemah. Dia pernah mengalahkan tetua Cosmic Star Academy, seorang ahli orde pertama Xiantian. Memasuki 10 besar tidak akan menjadi masalah bagi Huang Xiaolong, dan jangan lupa, dia baru 17 tahun. Petik 2. Ya, Yang Mulia, menteri ini tahu apa yang harus dilakukan. Cheng Jian dengan hormat menjawab. Kamu bisa mundur. Kaisar Duanren berkata, mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pertempuran kota kekaisaran kita, datang melapor padaku kapan saja. Cheng Jian mengakui perintah itu dengan hormat dan memberi hormat dengan benar sebelum mundur dari ruangan. Huang Xiaolong di sisi lain, tidak berkeliling dengan Zhao Su atau siapapun setelah menginap di Solitary Longing Inn. Sebagai gantinya, dia mengaktifkan God Binding Ring, memasuki medan perang kuno untuk mengolah. Huang Xiaolong melanjutkan upayanya untuk mempraktikkan Asura Tactics dan The Body Metamorphosis Scripture secara bersamaan. Ketika ia bertahan dalam upayanya, aliran kekuatan internal dan pertempuran Qi menjadi lebih lancar dengan setiap putaran latihan. Saat mencoba untuk menggabungkan pertempuran Qi dan latihan kekuatan internal, Huang Xiaolong mulai berlatih langkah kelima Asura Sword Skill, Flower of the Outer Shore. Huang Xiaolong telah mencapai penyelesaian besar dalam langkah keempat Asura Sword Skill, State of Abundant Lightning. Satu-satunya hal yang tidak ia miliki sekarang adalah pertempuran Qi yang lebih kuat. Saat ia tumbuh lebih kuat, kekuatan serangan setiap gerakan dikalikan sejajar dengan kekuatannya. Huang Xiaolong mempelajari deskripsi dan rute pertempuran Qi yang diperlukan untuk melakukan gerakan kelima, Flower of the Outer Shore, dari fragmen note dan berkomitmen untuk mengingatnya. Berdiri di medan perang kuno, Blades of Asura berayun keluar. Ketika kedua bilah terayun keluar, banyak sinar lampu pedang yang cerah berputar di udara, berkumpul menjadi dua bunga-bunga ungu gelap yang bertinta, warna yang tepat dari Qi pertempuran bawah laut Huang Xiaolong. Dua bunga ungu gelap bertinta mekar karena mereka terus-menerus berputar di udara, bersemangat dan jelas. Berputar dalam mekar, kedua bunga melayang dalam radius 30 meter di depan Huang Xiaolong, tanpa tindakan lebih lanjut. Tanpa peringatan, kedua bunga itu menghilang, diikuti oleh gemuruh datang dari 100 meter ke depan di mana dua batu besar berubah menjadi debu. Huang Xiaolong memejamkan mata, membayangkan serangan dan aliran pertempuran Qi barusan. Menurut uraian catatan itu, kedua bunga itu disebut bunga dari pantai lainnya. Bunga dari pantai lain, mekar penuh di sisi lain, sejauh ini begitu dekat namun begitu jauh. Serangan mereka tidak dapat diprediksi, membuat lawan tertekan untuk bertahan melawan mereka. Ketika bunga dari pantai lain menghilang dari sisi lain, ia mengambil nyawa lawan dalam satu serangan. 10 hari datang dan pergi. Huang Xiaolong hampir bisa mengedarkan Qi pertempuran dan kekuatan internal secara bersamaan tanpa perlawanan selama latihan, dan langkah kelima Asura Sword Skill memiliki kemajuan besar. Selama serangan, saat bunga-bunga mekar lebih cerah, durasi waktu berapa lama mereka bisa bertahan akan lebih pendek, tetapi pada saat yang sama, kekuatan serangan lebih kuat. Kadang-kadang saat berlatih bunga dari pantai lain, Huang Xiaolong akan bercampur dalam badai neraka, air mata Asura, Wrath of Nether King, dan State of Abundant Lightning, berusaha sekeras yang dia bisa untuk menggabungkan keempat gerakan ini juga. Untuk saat ini, Huang Xiaolong telah berhasil menggabungkan Tempest of Hell dan Thirst of Asura, dan skala kekuatan serangan telah meningkat secara signifikan.
Dengan latihan tekunnya, kultivasi ki pertempuran Huang Xiaolong sedikit lebih maju selama 10 hari ini. Setelah mengambil roh kelas tinggi 4 dan naga-naga api, bersamaan dengan menyerap energi spiritual di medan perang kuno, kekuatan Huang Xiaolong tumbuh setiap hari. 10 hari telah berlalu, dan hari pertempuran kota kekaisaran telah tiba. Ketika cahaya pagi muncul, rasanya seolah seluruh kota kekaisaran menjadi bersemangat. Lautan manusia bisa dilihat di jalanan ke segala arah. Saat ini tahun telah berubah menjadi kesempatan besar bagi kota kerajaan kekaisaran Duanren. Subjek umum yang tinggal di kota kekaisaran juga akan pergi untuk menonton pertempuran. Huang Xiaolong berjalan keluar dari kamarnya dan melihat bahwa Zhao Su, Yu Ming, dan Fei Hou sudah menunggunya. Sovereign, melihat Huang Xiaolong, mereka bertiga dengan cepat keluar. Huang Xiaolong mengangguk, mengambil napas dalam-dalam, dan berkata, ayo pergi ke lapangan Duanren kota Duanren. Bab 168, bisakah aku duduk di sini? Ya, Sovereign. Zhao Su dan dua lainnya mengakui kata-kata Huang Xiaolong bersamaan. Huang Xiaolong berbalik dan melangkah keluar dari penginapan bersama Zhao Su dan sisanya ke arah pintu masuk utama istana kekaisaran Duanren. Berjalan ke jalan-jalan, ada kepala-kepala yang meliuk-liuk di mana-mana di kerumunan yang penuh sesak, mengalir ke satu titik tujuan. Pintu masuk utama istana kerajaan Duanren. Duanren Square. Kelompok berempat Huang Xiaolong berjalan dengan sabar, mengikuti arus kerumunan ke arah alun-alun. Setengah jam kemudian, keempatnya tiba di Duanren Square. Ginormos bukan deskripsi yang cukup tepat untuk menggambarkan Duanren Square. Parade militer kekaisaran Duanren yang diadakan setiap dekade berlangsung di alun-alun itu. Dengan demikian, orang bisa membayangkan ukuran monumental Duanren Square. Tepat di seberang alun-alun Duanren adalah tembok tinggi istana kekaisaran Duanren. Dinding istana kekaisaran kira-kira sama tingginya dengan tembok kota kekaisaran, tetapi perbedaannya ada pada aura agung yang memancar di balik dinding istana kekaisaran. Tim prajurit yang mengintimidasi ditempatkan di sekeliling lapangan. Huang Xiaolong, Zhao Su, Yu Ming, dan Fei Hou berjalan ke arena di mana 10 tahap pertempuran didirikan, serta platform tamu. Tepi luar arena pertempuran juga dijaga ketat oleh tentara yang menghalangi kerumunan agar tidak terlalu dekat ke panggung. Hanya jenius yang mewakili kerajaan mereka seperti Huang Xiaolong yang memenuhi syarat untuk masuk. Pada saat Huang Xiaolong tiba, lapangan Duanren sudah penuh dengan orang, tapi untungnya para jenius perwakilan kerajaan memiliki pintu masuk terowongan khusus ke arena pertempuran. Berhenti sebelum pintu masuk khusus, Huang Xiaolong berkata kepada tiga temannya, tunggu aku di luar. Ya Tuan Muda, ketiga menjawab. Berjalan di sepanjang terowongan, Huang Xiaolong muncul di bagian depan arena pertempuran, mengeluarkan tanda partisipasi yang telah diberikan Sun Zhang dan Xiong Chu kepadanya. Melihat token itu, para prajurit yang berjaga membuka celah kecil, memungkinkan Huang Xiaolong memasuki area arena pertempuran. Memasuki dalam, Huang Xiaolong berjalan ke tempat istirahat disiapkan untuk bakat yang berpartisipasi dari semua kerajaan. Ketika dia tiba, Huang Xiaolong memperhatikan bahwa cukup banyak dari mereka sudah ada di sana, dan setelah menyapu sepintas, dia membuat perkiraan kasar bahwa ada 7 hingga 800 orang. Kedatangannya, bagaimanapun, menarik cukup banyak keributan ketika para jenius dari kerajaan lain memperhatikan dia berjalan ke tempat istirahat. Anak ini juga merupakan peserta dalam pertempuran kota kekaisaran. Tolong jangan bercanda, dia sepertinya berumur tidak lebih dari 18 tahun. Petik 2. Hampir 18 tahun dan anak ini datang untuk berpartisipasi dalam pertempuran kota kekaisaran, jika bukan dia yang memiliki kepercayaan besar pada kekuatannya, maka dia mungkin idiot yang sombong. Petik 2. Para murid jenius dari kerajaan kesetiaan kekaisaran Duanren memandang Huang Xiaolong dengan makna yang berbeda dengan tatapan mereka. Salah satu persyaratan untuk berpartisipasi dalam pertempuran kota kekaisaran adalah pada atau di bawah 30 tahun. Oleh karena itu, sebagian besar jenius ini akan membudidayakan sampai usia 30 atau mendekati 30 sebelum datang untuk berpartisipasi dalam acara ini. 1 ons lebih kuat berarti peluang sedikit lebih tinggi untuk mencapai hasil yang lebih menguntungkan. Orang-orang yang datang untuk berpartisipasi dalam pertempuran kota kekaisaran sebelum mencapai usia 20 langkah, atau mungkin akan lebih akurat untuk mengatakan itu belum pernah terjadi sebelumnya, setinggi bakat Huang Xiaolong, para jenius kerajaan lain ini enggan untuk percaya bahwa bocah berusia 17 tahun cukup kuat untuk mengguncang mereka. Tentu saja, di balik tatapan ini, penghinaan berputar di dalam. Namun, di antara kelompok jenius ini, ada seorang pria muda berjubah putih berusia sekitar 27 hingga 28 tahun yang memandang Huang Xiaolong dengan hikmat sejak penampilannya. Huang Xiaolong. Sebenarnya ini adalah Huang Xiaolong. Pang kecil ini juga datang untuk berpartisipasi dalam pertempuran kota kekaisaran tahun ini. Kenapa? Kenapa cepat sekali? Pemuda berjubah putih itu trauma. 2 tahun lalu, di kerajaan Yuwai, pemuda berjubah putih itu melihat seluruh adegan di mana Huang Xiaolong mengalahkan Yang An di jalan. 2 tahun yang lalu pada waktu itu, Huang Xiaolong seharusnya hanya menjadi prajurit Orde ke-9, bahkan tidak menerobos ke prajurit Orde ke-10. Dia ingat hari itu dengan jelas, bakat yang ditunjukkan Huang Xiaolong sangat berdampak padanya. Dia sebelumnya berpikir, beri Huang Xiaolong waktu 10 tahun untuk berkultivasi, dan pada saat itu, tempat pertama pertempuran kota kekaisaran Duanren tidak lain adalah dia, Huang Xiaolong. Sayangnya, tidak butuh 10 tahun. Hanya dalam 2 tahun singkat, Huang Xiaolong ada di sini, berpartisipasi dalam pertempuran kota kekaisaran. 2 tahun, berapa banyak kekuatannya meningkat? Urutan ke-10. Pria muda berjubah putih itu merenung ke dalam. Pria muda berjubah putih ini adalah wakil kerajaan Yuwai untuk tahun ini, Zhou Jie. Hanya seorang prajurit Ordo ke-10 dan dia berani ikut serta dalam pertempuran kota kekaisaran. Zhou Jie mengerutkan alisnya.
Menurut pendapat pria muda berjubah putih, hanya 2 tahun terlalu cepat bahkan dengan kecepatan kultivasi Huang Xiaolong. Paling-paling, dia seharusnya hanya seorang prajurit ke-10 Orde, selain itu, dia mungkin baru saja melakukan terobosan baru-baru ini ke Ordo ke-10. Basis kultivasi Ordo ke-10 di semua akademi kerajaan bisa dianggap ahli, tetap Basis kultivasi Ordo ke-10 di semua akademi kerajaan bisa dianggap ahli, tetapi di mata banyak jenius yang datang untuk berpartisipasi dalam pertempuran kota kekaisaran, yang merupakan anak tangga terbawah sebagai umpan meriam. Namun, karena Huang Xiaolong meraih kejuaraan keseluruhan Cosmic Star Academy, kekuatannya jelas tidak terbatas pada tingkat prajurit ke-10 Orde. Ini adalah penilaian terakhir Zhou Jie. Huang Xiaolong mendengarkan diskusi di sekitarnya, mengabaikan tatapan diarahkan padanya saat dia berjalan ke kursi kosong. Dia duduk diam dan menunggu dengan sabar untuk memulai pertempuran. Setelah Huang Xiaolong tiba, banyak jenius dari kerajaan lain juga tiba secara berurutan, ketika tiba-tiba, ada keributan di kerumunan orang. Xie Putih ada di sini. Petik 2. Menurut rumor, Xie Putih memiliki roh bela diri kelas atas 13, Black Flame Phoenix. Dan dia seharusnya menerobos ke Xiantian Second Order setahun yang lalu. Petik 2. Orde kedua Xiantian, semangat bela diri Phoenix Api Hitam. Xie Putih ini terlalu menakutkan, tidak diragukan lagi tempat pertama kali ini adalah miliknya. Sebagian besar keluarga besar dan pasukan di kota Duanren Imperial bertaruh bahwa Xie Putih akan menempati posisi pertama kali ini. Petik 2. Mendengar pujian tak berujung kekaguman terhadap Xie Putih ini, Huang Xiaolong menjadi penasaran dan menoleh. Seorang pria muda dengan perlengkapan perang merah menyala sedang berjalan ke arahnya. Pria muda ini memiliki perawakan tinggi, seolah-olah setiap otot di tubuhnya mengandung kekuatan ledakan yang tak terbayangkan. Bahkan alisnya berwarna merah api. Saat dia berjalan, cahaya bara yang redup tampak mengikuti gerakannya. Ini adalah Xie Putih. Agresif dan dominan. Xie Putih. Nama itu berkedip dan segera melewati pikiran Huang Xiaolong. Menilai dari reaksi orang banyak, Xie Putih ini kemungkinan adalah peserta terkuat dalam pertempuran kota kekaisaran tahun ini. 13 roh bela diri kelas atas, Black Flame Phoenix. Orde kedua Xiantian. Tidak diragukan lagi, Xie Putih ini akan menjadi lawan yang kuat. Berjalan ke area istirahat, Xie Putih berjalan ke kursi kosong dekat Huang Xiaolong dan memilih kursi 5 meter darinya. Saat Xie Putih duduk, semburan udara panas keluar. Para jenius awalnya duduk di daerah itu berseru kaget, semua berlarian jauh dari kursi mereka, mundur dari ledakan panas yang tiba-tiba. Udara panas bergegas menuju Huang Xiaolong, tetapi ketika masih 1 meter jauhnya, itu berhenti seperti bertemu dengan penghalang perlawanan yang tak terlihat. Huang Xiaolong duduk dalam posisi meditasi, setenang hari. Xie Putih mengucapkan suara terkejut. Melihat ke arah Huang Xiaolong, percikan api merah menyala di matanya karena dia tidak mengharapkan ki api Phoenix-nya akan benar-benar ditentang oleh beberapa pemuda berusia tidak lebih dari 18 tahun. Wajah-wajah dari 10 kandidat teratas muncul satu persatu di benaknya, namun tidak satu pun dari mereka yang cocok dengan ciri-ciri pemuda ini di dekatnya. Menarik, pikir Xie Putih. Para jenius lain yang hadir juga terkejut melihat Huang Xiaolong menghentikan ki api Phoenix Xie Putih. Apa, anak kecil itu benar-benar menghentikan ki api Phoenix Xie Putih? Petik 2. Dari mana anak ini berasal? Namun, para jenius yang baru saja menghindari api ki putih mencibir. Itu karena pang kecil ini berkultivasi dalam ki elemen pertempuran dingin, secara kebetulan menahan ki api Phoenix Xie Putih. Selain itu, Xie Putih cukup baik untuk menahan diri. Apakah kamu benar-benar berpikir anak kecil ini begitu hebat sehingga ia dapat menahan panasnya? Petik 2. Benar, itu pasti alasannya. Huang Xiaolong tetap tenang bahkan saat kata-kata humoris terus berlanjut. Ini Yang Gang di sini. Pada saat ini, gelombang keributan lain menyapu kerumunan. Yang Gang, Orde pertama Xiantian akhir puncak, roh bela dirinya adalah kelas 12, binatang yin surgawi. Seorang pemuda berjubah brokat hijau terlihat berjalan masuk. Yang Gang. Huang Xiaolong melirik kedatangan baru, tidak terganggu. Pemilik bakat bela diri berbakat hebat lainnya. Dia tidak menyangka bahwa dalam pertempuran kota kekaisaran tahun ini, begitu banyak dari mereka akan muncul. Dan to top it off, bahkan bertemu 2 jenius berturut-turut yang memiliki roh bela diri yang hebat di atas kelas 11. Termasuk Huang Xiaolong, berjumlah 3. Di masa lalu, pertempuran kota kekaisaran hanya mengumpulkan semangat bela diri kelas 11. Paling banyak, jumlah pelamar itu maksimal 2. Penampilan Yang Gang membuat para jenius di sekitarnya berbisik-bisik, Yang Gang ini adalah kandidat yang paling mungkin untuk posisi kedua. Berjalan Yang Gang tercengang oleh kehadiran Xie Putih, dan nyala api yang kuat membakar di matanya saat ia langsung menuju ke arah posisi Xie Putih. Tindakan Yang Gang langsung menarik perhatian banyak orang jenius, dan mereka berbalik untuk menonton. Datang ke hadapan Xie Putih, Yang Gang berkata, adapun pertempuran kota kekaisaran tahun ini. Aku pasti akan mendapatkan tempat pertama. Xie Putih, aku benar-benar akan mengalahkanmu. Petik 2. Xie Putih tertawa dengan tenang setelah mendengar kata-kata ini, kalahkan aku. Kami akan melihat setelah kamu mengalahkannya, matanya mengisyaratkan Huang Xiaolong 5 meter jauhnya. Yang Gang melihat ke arah yang sama, dan melihat wajah Huang Xiaolong, dia tertegun dan kembali menghadap Xie Putih dengan marah, apa maksudmu? Menurut pendapat Yang Gang, Xie Putih membandingkannya dengan Greenhorn yang berusia 17 tahun, dan ada perasaan kuat bahwa dia diremehkan, atau lebih buruk, diremehkan. Xie Putih tidak repot-repot menjawab. Dan itu membuat wajah Yang Gang menjadi gelap suram, menatap Huang Xiaolong. Pang kecil, aku harap kamu tidak akan bertemu denganku di panggung.
Jika kamu melakukannya, aku akan memastikan kamu turun dari panggung ke samping. Petik 2. Yang Gang mengarahkan semua amarahnya ke Huang Xiaolong. Benarkah? Huang Xiaolong bereaksi dengan tenang. Melihat bahwa Huang Xiaolong berani membantahnya di depan umum, suhu di matanya turun dengan berbahaya, cahaya yang menyilaukan bersinar di matanya. Namun, sebelum pertempuran kota kekaisaran dimulai, dilarang bertarung di bawah panggung. Bahkan dia tidak berani melanggar aturan ini. Tatapan dingin Yang Gang memotong wajah Huang Xiaolong, lalu mengeluarkan harum dan duduk di kursi kosong. Hei, bocah itu menyinggung Yang Gang, jika keberuntungan wanita tidak ada di sisinya, dan dia benar-benar bertemu dengan Yang Gang nanti di atas panggung, dia akan berakhir benar-benar menyedihkan. Petik 2. Beberapa orang jenius yang melarikan diri tidak dapat menahan api Ki Phoenix Xie Putih berubah menjadi Schadenfreude pada kemalangan Huang Xiaolong yang akan datang. Beberapa saat kemudian, kerumunan menjadi bersemangat lagi. Kali ini, itu bukan seorang pria muda, tetapi seorang wanita muda yang cantik mengenakan gaun panjang Pirus Flowey. Namanya adalah Cui Li. Dia tampak berusia akhir 20-an dan memiliki senyum manis yang menggantung di bibirnya yang kemerahan, bersama dengan sepasang mata cerah yang berkilau. Keributan yang ditimbulkan oleh penampilan Cui Li sebanding dengan Xie Putih. Sebagian besar jenius yang berpartisipasi dalam pertempuran kota kekaisaran tahun ini adalah laki-laki, dan ini merupakan daya tarik yang jelas dari lawan jenis. Bisakah aku duduk di sini? Tiba, Cui Li tampaknya langsung menuju Huang Xiaolong, dan ketika dia berdiri di depannya, satu jari lembut menunjuk ke kursi kosong di sampingnya. Huang Xiaolong menjadi linglung sejenak sebelum mengangguk, merasa bebas. Mengirim Huang Xiaolong senyum manis, dia mengucapkan terima kasih, dan duduk di sebelah Huang Xiaolong. Aroma memikatnya tercium ke hidung Huang Xiaolong. Pada saat itu, para jenius kerajaan sekitarnya semua menatap Huang Xiaolong. Banyak pasangan mata tampaknya memuntahkan api kecemburuan yang kuat. Bab 169, Pertempuran Kota Kekaisaran 1. Huang Xiaolong memperlakukan tatapan cemburu yang diarahkan padanya dari para jenius kerajaan sekitarnya seolah-olah itu tidak ada. Dia duduk di sana dengan ekspresi tenang yang sama di wajahnya. Kamu memanggil Huang Xiaolong, kan? Cui Li bertanya ketika dia menghadap Huang Xiaolong setelah duduk di kursi kosong di sebelahnya. Huang Xiaolong berbalik ke samping untuk melihatnya. Mengamati Cui Li dari dekat, dia memperhatikan di bawah senyum manis dan polosnya, ada jejak pesona menggoda yang tercampur dalam diri. Hidung kecil yang indah dan bibir merah ceri pada mulut kecil membuatnya sulit untuk tidak tertarik. Mereka duduk cukup dekat, hanya ada celah lebar lengan orang dewasa di antara mereka. Huang Xiaolong dapat dengan mudah menyentuh wajah Cui Li dan bagian tubuh lainnya jika dia hanya merentangkan lengannya sedikit. Mata memesona Cui Li menatap lurus ke mata Huang Xiaolong. Keempat mata mereka terkunci dalam tatapan, yang berlangsung lebih dari 30 napas waktu. Itu benar, Huang Xiaolong mengangguk. Karena Cui Li ini tahu namanya, mendekati dan kemudian duduk di sebelahnya jelas bukan suatu kebetulan. Menurut rumor, kamu baru 17 tahun tetapi kamu sudah mencapai tingkat puncak prajurit Ordo ke-10. Seorang lelaki 17 tahun, Kerajaan Haltian, prajurit Ordo ke-10 puncak. Kerumunan para jenius terkejut, menemukan apa yang dikatakan Cui Li sulit dipercaya karena mereka semua memandang Huang Xiaolong, termasuk Zhou Jie dari Kerajaan Yuwai. Xie Putih dan Yang Gang juga terkejut. Huang Xiaolong menatap Cui Li, sedikit mengerutkan kening saat dia menatapnya dengan tajam sebelum mengalihkan pandangan, tidak lagi mengganggu dirinya dengan dia. Jelas sekali diabaikan, Cui Li tidak menunjukkan kemarahan di wajahnya. Waktu berlalu dan dua orang jenius lainnya yang memiliki roh-roh bela diri bakat luar biasa tiba, Pang Yu dan Dai Sani. Pang Yu adalah seorang lelaki sedangkan Dai Sani adalah kecantikan lain, tetapi dibandingkan dengan Cui Li, Dai Sani memiliki kecantikan yang lembut dan lembut. Tidak lama setelah itu, para jenius yang berpartisipasi dari semua kerajaan lain tiba dan berkumpul. Pada saat ini, matahari sudah tinggi di langit pagi, menyinari daratan saat suhu panas naik. Sinar matahari terasa hangat di kulit Huang Xiaolong. Pada saat berikutnya, pintu merah yang tertutup rapat ke Istana Kekaisaran Duanren berderit dan terbuka. Seorang kasim kecil bergegas keluar, mengumumkan dengan nada tinggi, Yang Mulia Pangeran kedua telah tiba gelombang. Pangeran kedua Kekaisaran, Duan Wuhen. Ketika suara kasim jatuh, Duan Wuhen terlihat sedang naik keluar dari pintu istana di atas gunung singa yang megah di tengah-tengah lingkaran pelindung penjaga istana. Sejak 30 tahun yang lalu, pertempuran kota Kekaisaran Duanren dan urusan parade militer diawasi oleh Duan Wuhen. Ini adalah bukti pentingnya Duan Wuhen di Kekaisaran. Bersama dengan beberapa menteri, Duan Wuhen mendekati area arena ketika penjaga istana menyebar, membela 4 perimeter arena. Ketika Duan Wuhen memasuki area arena, semua jenius kerajaan berdiri dari tempat duduk mereka, memberi hormat dengan setengah membungkuk, salam mulia, pangeran kedua. Semua orang tidak perlu berdiri pada upacara. Duan Wuhen melambaikan tangannya. Suaranya terdengar santai namun megah, silakan duduk. Dia bergerak menuju kursi utama di tengah platform utama dan duduk. Para menteri yang bersamanya mengambil tempat duduk mereka, dan baru pada saat itulah para jenius dari berbagai kerajaan duduk. Mata Duan Wuhen menyapu banyak wajah para jenius ini, dan ketika mereka datang ke Xie Putih dan Yang Gang, mereka berhenti sejenak sebelum pindah. Sementara Duan Wuhen memindai melalui kerumunan jenius, Huang Xiaolong juga mengamati Duan Wuhen. Dibandingkan dengan 2 tahun yang lalu di Danau Pencerahan, aura penindasan yang tak terlihat yang berasal dari Duan Wuhen terasa lebih menakutkan, seperti gunung yang tak tertembus yang menekan dengan kuat. Suasana di alun-alun menjadi khusyuk setelah kedatangan Duan Wuhen. Pada saat ini, orang yang duduk di sebelah Duan Wuhen, seorang pria yang lebih tua dengan kepala rambut putih dan tubuh besar yang mengenakan perlengkapan perang, pindah ke tengah platform.
Selanjutnya, ia mengeluarkan dekrit kekaisaran dan mulai membaca apa yang tertulis di atasnya dengan keras. Perintah kekaisaran berasal dari Kaisar Duanren sendiri, mengumumkan peraturan pertempuran kota kekaisaran dan hadiahnya. Suara lelaki tua berambut putih yang kuat dan nyaring itu bergema di udara di atas Duanren Square. Setiap kata terdengar jelas di telinga semua orang. Di sekitar arena pertempuran, banyak kekuatan dan subjek umum mendengarkan dengan tenang juga. 10 menit kemudian, pria tua berambut putih itu selesai membaca dekrit kekaisaran. Seperti tahun-tahun sebelumnya, pemenang 100 tempat pertama dari pertempuran kota kekaisaran memenuhi syarat untuk memasuki Institut Duanren untuk berkultivasi dan belajar, menjadi mahasiswa Institut Duanren. Tapi, dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, ganjaran tahun ini berlipat ganda. Di masa lalu, dari pemenang tempat ke-11 ke pemenang tempat ke-100, setiap orang akan dihargai dengan 100 potong batu roh kelas 2 dan 1 roh 6 kelas rendah. Tahun ini, bagaimanapun, hadiahnya adalah 200 batu roh kelas 2 dan 26 roh kelas rendah. Dari tempat kedua ke tempat ke-10, masing-masing pemenang dihadiahi 200 keping batu roh kelas 2 dan 1 roh 6 kelas menengah. Tahun ini, hadiahnya menggandakan hingga 400 keping batu roh kelas 2 dan 2 kelas 6 roh kelas. Hadiah untuk pemenang tempat pertama, juara dari mereka semua, sebelumnya 10 buah batu roh kelas 1, 1 roh 6 kelas tinggi. Ini juga 2 kali lipat tahun ini menjadi 20 batu roh kelas 1 dan 2 kelas 6 spirit dan tinggi. Bahkan di masa lalu, hadiahnya sudah sangat menarik. Namun tahun ini, itu bahkan lebih menarik. Ketika pria tua berambut putih itu selesai membaca dekrit kekaisaran, seluruh area di dalam dan sekitar arena mulai mendidih dengan kegembiraan. Terutama banyak jenius yang mengambil bagian dengan mewakili berbagai kerajaan, masing-masing mata mereka berkilauan dan kegembiraan tertulis di seluruh wajah mereka. Sementara banyak pasukan jatuh ke permainan menebak karena alasan Duanren Emperor menggandakan hadiah tahun ini, kebanyakan dari mereka memiliki pendapat yang sama. Semua orang berpikir itu mungkin karena kumpulan jenius berbakat ini lebih mengesankan daripada tahun-tahun sebelumnya, yang membuat Duanren Emperor meningkatkan hadiahnya. Pertempuran kota kekaisaran di masa lalu biasanya memiliki tidak lebih dari 2 orang jenius yang memiliki talenta bela diri yang luar biasa, tetapi tahun ini, 6 muncul. Lebih jauh lagi, sudah lebih dari 300 tahun sejak jenius-jenius bela diri tingkat 13 muncul, dan satu terjadi pada tahun ini. 20 buah batu roh kelas 1 dan 2 kelas 6 roh bermutu tinggi untuk pemenang tempat pertama tahun ini akan jatuh ke tangan Xie Putih. Di luar area arena pertempuran, seorang ahli berdiri di samping Zhao Su, Yu Ming, dan Fei Hou berseru iri. Zhao Su, Yu Ming, dan Fei Hou melirik orang itu dari sudut mata mereka tetapi tidak mengatakan apa-apa. Penghargaan 100 tempat pertama digandakan, dan aturan pertempuran sangat mirip dengan ketika Huang Xiaolong bersaing untuk tempat pertama divisi tahun Akademi Cosmic Star. Setengah dari peserta harus menggambar banyak untuk menentukan lawan mereka. Jumlah jenius yang datang untuk berpartisipasi dalam pertempuran kota kekaisaran tahun ini berjumlah 1.362 orang saat ini. Dengan demikian, 681 orang diatur untuk menggambar, dan Huang Xiaolong dibagi menjadi kelompok yang melakukan pengambilan. Nomor 62, Kerajaan Lebih Besar, Bai Shou. Huang Xiaolong melihat tanda di telapak tangannya yang mewakili lawan babak pertama, Bai Shou Kerajaan Raya, nomor 62. Ada 10 tahap di area arena, dan 10 kelompok akan bertarung pada saat yang sama pada 10 tahap ini. Huang Xiaolong diatur untuk naik di babak ke-6. Setelah undian selesai, peserta babak pertama masing-masing berjalan ke tahap yang diinginkan. Yang mengejutkan kerumunan dan peserta lainnya adalah bahwa Xie Putih benar-benar naik panggung di babak pertama. Menyaksikan pemilik semangat bela diri kelas 13, Xie Putih, naik ke atas panggung, kegembiraan di antara kerumunan melonjak, yang juga termasuk para jenius di bawah panggung. Lawan Xie Putih adalah seorang pria muda bernama Chen Bailu dari Nike Kingdom. Chen Bailu bukanlah penekan sebagai lawan, memiliki kekuatan Orde Pertama Xiantian, meskipun begitu, sebagian besar orang di sekitar tidak bisa menahan perasaan iba di hati mereka terhadapnya. Untuk melawan Xie Putih di babak pertama, Chen Bailu ini benar-benar sial. Dengan Chen Bailu menjadi ahli Orde Pertama Xiantian, ia akan memiliki peluang besar untuk memasuki 100 tempat pertama. Bab 170, Pertempuran Kota Kekaisaran, 2. Chen Bailu menunjukkan ekspresi jelek saat dia berhadapan muka dengan Xie Putih di atas panggung. Dia tidak berharap untuk memukul jackpot di babak pertama itu sendiri, tetapi dia tidak mau pergi tanpa perlawanan. Cahaya cemerlang dari lampu hijau lembut berkedip, datang dari tubuh Chen Bailu, dan di belakangnya muncul seekor ular hijau raksasa. Ular hijau raksasa ini memiliki tubuh bundar yang tebal, namun yang paling aneh adalah sepasang sayap di punggungnya. Itu adalah jenis varian roh bela diri ular yang disebut ular bunga bersayap. Di atas kepala ular tumbuh mahkota merah yang hidup dalam bentuk bunga. Jiwa Chen Bailu berubah segera setelah memanggil roh bela dirinya dalam semburan cahaya hijau yang menyilaukan. 2 sayap hijau panjang meletus dari punggungnya dan dia tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh. Dengan kepakan sayap, dia mendekati Xie Putih sebelum orang bisa berkedip. Sementara orang-orang mengamati dengan seksama pertarungan, mereka dapat melihat bahwa mata Chen Bailu memerah-merah saat ia menyerang dada Xie Putih dengan sebuah pukulan. Tinjunya bersiul di udara, menusuk ke arah Xie Putih sementara energi berfluktuasi hebat dan disertai oleh kabut hijau aneh yang keluar. Serangan Chen Bailu datang begitu cepat dan begitu tiba-tiba sehingga mengejutkan mereka yang berada di bawah panggung. Menyaksikan Xie Putih akan ditabrak oleh Chen Bailu, banyak orang di antara kerumunan penonton yang hati mereka menegang dengan gugup. Tapi, tepat pada saat itu, sosok Xie Putih kabur dari pandangan, menghilang tepat di depan Chen Bailu. Menemukan bahwa tinjunya jatuh di udara kosong, Chen Bailu membeku.
Kecepatan seranganmu terlalu lambat. Suara sinis dingin terdengar di belakang Chen Bailu, sangat mengejutkannya. Tepat ketika dia hendak berbalik, sebuah serangan telapak tangan yang mengerikan menghantam punggungnya, menyebarkan suhu yang sangat panas mulai dari punggungnya dan secara tak sengaja bergerak ke seluruh tubuhnya seolah-olah ingin memanggang semua organ internalnya. Merintih kesakitan yang mengerikan, Chen Bailu terlempar dari panggung. Orang-orang di bawah panggung melihat api merah menari-nari di setiap inci tubuh Chen Bailu ketika dia mendarat di lantai persegi, membakar setiap benang jubahnya menjadi abu. Jeritan memilukan datang dari tenggorokan Chen Bailu saat dia memutar di lantai. Adegan itu membuat para jenius di bawah panggung berubah pucat pasi. Ini juga termasuk Yang Gang, yang saat ini mengenakan ekspresi muram karena dia dengan sombong mengklaim akan mengalahkan Xie Putih belum lama ini. Pada titik ini, beberapa penjaga kekaisaran Duanren bergegas maju dan menuangkan ember es ke Chen Bailu, tetapi tampaknya membuat amarah api merah melalap tubuhnya, membuat mereka membakar lebih kuat. Beberapa saat kemudian, bau daging hangus memenuhi udara, mengintensifkan rasa takut di dalam setiap jenius yang menyaksikan. Huang Xiaolong tetap tenang. Tapi, Cui Li yang duduk di sebelahnya berbicara, aku tidak berharap bahwa Xie Putih akan begitu buas dan kejam. Jika aku pernah bertemu dengannya, apakah aku juga akan berubah menjadi babi panggang karena api Phoenix-nya? Dia bahkan menunjukkan ekspresi ketakutan ketika dia selesai, kedua tangannya dengan berlebihan menepuk dadanya yang montok. Dengan gerakan menepuknya yang konstan, dua puncak yang angkuh ditekan ke bawah, merentangkan kain pakaiannya ke bawah, jelas menunjukkan garis bawah dua P4Y4 Ra besar yang bundar. P4Y4 Ra yang menggerahkan. Suara ludah yang tertelan terdengar dari para jenius yang berpartisipasi di dekatnya. Biadab, dipanggang seperti babi. Mengambil kata kunci Cui Li, Huang Xiaolong diam-diam menggelengkan kepalanya. Namun, dia tetap sadar. Cui Li ini mungkin tampak mudah tertipu dengan senyum manis dan menawannya yang menyerupai malaikat, tapi dia yakin kekuatannya tidak kurang sama sekali. Paling tidak, ia tidak semanis yang diproyeksikan berada di permukaan, ia adalah wanita yang kuat. Adik laki-laki Xiaolong, jika aku menemukan kamu di panggung, kamu harus tahu untuk mengasihani es 3 kilo detik yang lemah. Kamu harus lembut dengan aku, oh gelombang. Nada bicara Cui Li tiba-tiba berubah, memohon dengan suara paling lembut. Mat pancarannya menggemakan sentimen yang sama saat mereka menatap Huang Xiaolong, terutama ketika dia mengucapkan kata-kata, berhati-hatilah. Suara menelan ludah pun terdengar lagi. Saudara, Huang Xiaolong memandang Cui Li, wanita ini, mengajukan topik yang konyol. Terus terang, Huang Xiaolong kesal padanya. Tapi dia tidak tahu kenapa tiba-tiba ada ketertarikan padanya. Apakah hanya karena dia adalah seorang prajurit dari Ordo ke-10 pada usia 17 tahun? Jadi di atas panggung, di mata aku, semuanya adalah lawan aku. Huang Xiaolong memalingkan wajahnya, memberikan jawaban yang jauh. Senyum manis di wajah Cui Li tidak goyah, dan bahkan semakin dalam, kakak Xiaolong, wanita seperti apa yang kamu suka? Tipe yang lembut dan lembut, atau tipe yang imut dan ceria? Petik 2. Huang Xiaolong mengerutkan kening. Dia tidak menjawab atau berbicara, sama sekali mengabaikan wanita itu. Pada titik ini, babak pertama pertempuran telah berakhir. Xie Putih perlahan menuruni panggung, kembali ke tempat yang sama dan duduk. Dengan pertandingan babak pertama selesai, babak kedua dimulai dengan orang-orang yang berjumlah 11-20. Putaran demi putaran dimulai dan berakhir, dan segera, giliran Huang Xiaolong. Nomor 61-7 harus bertarung di atas panggung. Huang Xiaolong berdiri dari kursinya dan berjalan perlahan ke tahap nomor 2. Berdiri di seberang Huang Xiaolong adalah seorang pria muda berusia sekitar 25 tahun. Dia memiliki kulit yang sangat gelap dan tubuh sedang, dan setengah kepalanya lebih pendek dari tinggi Huang Xiaolong 5 kaki 9. Kerajaan besar, Bai Shou. Orang ini adalah lawan pertama Huang Xiaolong. Mungkin karena pengaruh Cui Li, tapi mayoritas jenius di bawah panggung sedang menonton panggung tempat Huang Xiaolong berada. Matanya tidak menjauh dari sosok Huang Xiaolong. Setelah mengetahui bahwa Huang Xiaolong masuk ke puncak dari 10 perintah terakhir pada usia 17 tahun, minat dan keingintahuannya terhadapnya melebihi Xie Putih. Perasaannya mengatakan bahwa lelaki kecil itu tidak sesederhana yang dia lihat di permukaan. Bai Shou adalah anggota Xiantian First Order, aku pikir Huang Xiaolong akan tersingkir di babak pertama. Semangat bela diri Huang Xiaolong adalah kelas 12, naga hitam ilahi. Hei, jika itu benar, maka dia adalah orang pertama dalam sejarah yang memiliki semangat bela diri bakat luar biasa yang akan tersingkir di babak pertama, gagal memasuki Institut Duanren. Para jenius dari berbagai kerajaan mulai mengejek dan mengejek Huang Xiaolong. Mendengar penghinaan ini, alis halus Cui Li sedikit berkerut saat dia memelototi para jenius yang mengucapkan kata-kata yang menghina. Akibatnya, para jenius begitu takut sehingga mereka dengan cepat merendahkan suara mereka. Di medan perang, Bai Shou berdiri dengan tangan terlipat di belakang punggungnya. Melihat Huang Xiaolong, Bai Shou menggelengkan kepalanya dengan senyuman di wajahnya, aku tidak berharap lawan pertamaku adalah kamu. Kamu adalah Huang Xiaolong, bukan? Panggil semangat bela diri dari bakat luar biasa kamu, naga hitam ilahi, dan mungkin setelah jiwa berubah kamu akan berhak menerima serangan dariku. Petik 2. Seorang ahli domain Xiantian sama sekali berbeda dari seorang prajurit domain Haltian, ada tembok yang tidak dapat diatasi. Terlepas dari kenyataan bahwa ia memiliki bakat bela diri yang luar biasa, di mata Bai Shou, Huang Xiaolong tidak akan pernah bisa menjadi lawannya. Huang Xiaolong tetap tenang, tidak ada jejak kemarahan dalam suaranya ketika dia berkata, tidak perlu melawanmu. Bai Shou tertegun sejenak, lalu ia tertawa, karena kamu tidak menghargai kesempatan yang kuberikan padamu, aku tidak akan mengasihani.
Setelah dia selesai mengatakan itu, Bai Shou tidak memanggil roh pertahanannya, tetapi dengan ringan mengambil langkah ke depan dan seluruh orang tampak melayang ke arah Huang Xiaolong. Ini adalah keterampilan tempur tingkat menengah bumi, mengejar langkah angin. Keterampilan mengejar wind steps menghilang beberapa tahun yang lalu. Bagaimana Bai Shou tahu keterampilan itu? Petik 2. Menurut rumor, langkah angin mengejar sangat aneh, dan pola serangan tidak dapat diprediksi. Hampir tidak mungkin untuk bertahan, dan tidak banyak orang yang bisa mematahkan keterampilan ini. Petik 2. Di bawah panggung, terengah-engah kejutan dan seru terdengar. Jantung Cuili menegang tak bisa dijelaskan. Sebuah cahaya berkelap-kelip di mata Xie Putih ketika dia menyaksikan Bai Shou menampilkan langkah angin mengejar, sedangkan Yang Gang mencibir. Dia menantikan untuk melihat bagaimana Huang Xiaolong akan menerima serangan yang masuk dari Bai Shou. Dalam sekejap mata, Bai Shou telah tiba di depan Huang Xiaolong. Palem menghancurkan es. Sebuah cahaya yang kejam bersinar dan melayang dengan cepat di mata Bai Shou karena kedua telapak tangan bertujuan untuk menyerang dada Huang Xiaolong. Dia ingin Huang Xiaolong dikalahkan secara menyedihkan dalam satu gerakan. Berpikir bahwa dia bisa menyebabkan orang di depannya yang memiliki semangat bela diri kelas 12 hilang, kegembiraan mengalir melalui nadinya. Akhirnya, cetakan telapak tangan Bai Shou menghantam dada Huang Xiaolong. Bang! Ledakan keras terdengar di atas panggung. There are no more articles to read.